Bab 641. Hati Ciao. Ledakan. Segel telapak tangan biru menghancurkan segel telapak tangan Jiang Wengsu yang hampir tembus cahaya dan terus berlayar maju. Yang mengejutkan Lu Zhou, segel telapak tangan biru itu melewati Jiang Wengsu seolah-olah Jiang Wengsu terbuat dari udara. Tidak heran, gumam Jiang Wengsu dalam hati. Tidak heran, apa? Kita akan bertemu lagi. Jika kau ingin memulihkan ingatanmu, datanglah ke Luolan. Karena kau mengaku telah mencapai tahap 9 daun, aku tak punya pilihan selain membunuhmu lagi. Setelah mengucapkan kata-kata ini, tubuh Jiang Wengsu berkelebat beberapa kali seperti bayangan yang diproyeksikan dari dunia modern sebelum menghilang sepenuhnya. Lu Zhou tersadar. Pantas saja Jiang Wengsu tampak tidak nyata, dan segel telapak tangannya tidak berwarna merah. Lu Zhou berjalan mendekat. Ia mengangkat tangannya dan memanggil bola energi untuk menerangi gua. Sebuah rune bundar terukir di tengah gua. Rune itu penuh dengan rune-rune aneh. Jiang Wengsu pasti telah menciptakan proyeksi dirinya sendiri dengan mantra sihir tertentu. Jelas terlihat juga rune merah di sekitar gua. Namun, mungkin karena berlalunya waktu, rune merah tersebut sudah memudar. Sepertinya Jiang Wengsu sudah lama menjaga tempat ini. Apakah dia mencoba mencegah orang-orang mencari Ciao di jurang? Tidak. Ketika Lu Zhou memikirkannya lebih lanjut, dia merasa apa yang dia katakan tidak masuk akal. Jurang sedalam 100.000 kaki itu tidak bisa dijelajahi sembarang orang. Bahkan jika seorang kultivator 8 daun berhasil sampai di sana dengan selamat, mereka tidak akan sebanding dengan Ciao. Mereka bahkan mungkin akan menjadi santapan Ciao. Kalau begitu, apa yang dilakukan Jiang Wengsu di sini? Lu Zhou teringat suasana di dalam jurang. Gelap, tak ada matahari maupun bulan. Air hitam tak berujung membentang sejauh mata memandang. Itu tentu saja bukan wilayah teratai merah. Tujuan Jiang Wengsu jelas untuk mencegah kemunculan seorang kultivator 9 daun. Kalau begitu, jurang itu mungkin merupakan jalan menuju dunia teratai merah. Lu Zhou mengangkat tangannya yang keriput dan menepuk dahinya. Kesadarannya datang terlambat. Ia terombang-ambing ke selatan di sepanjang parit surga. Kalau begitu, dunia teratai merah kemungkinan besar terletak di utara parit surga. Yu Sangrong. Jika Yu Sangrong berakhir di dunia teratai merah, segalanya tidak akan menjadi pertanda baik baginya. Lu Zhou berbalik dan meninggalkan gua itu. Ia tidak berniat tinggal di sana lagi. Dia menjauh dari parit surga dan menukik. Witzat. 2 hari kemudian, di samping jurang sedalam 100.000 kaki. Si Wuya menatap jurang yang digambarnya di kertas dengan bingung. Ia berkata, kakak keempat, tidakkah menurutmu ada yang aneh dengan jurang sempit ini? Aneh. Ming Xiyin menggelengkan kepalanya. Wajar jika ada retakan di pegunungan. Di selatan, terhubung dengan puncak parit surga. Di utara, aku sudah mengirim orang-orangku untuk menyelidiki, tapi tidak terhubung dengan sungai Cloud Rage. Malah, sepertinya menghilang di tengah jalan, kata si Wuya. Itu biasa. Itu tebing, kata Ming Xiyin. Tidak. Kakak keempat, perhatikan baik-baik, desak si Wuya. Ming Xiyin mempelajari peta si Wuya. Si Wuya menjelaskan, waktu saya masih menjadi pejabat di istana, saya pernah melihat diagram seperti itu. Waktu itu, saya pikir ada yang menggambarnya secara acak. Sekarang setelah saya pikir-pikir, gambar di dalam istana itu ternyata adalah jurang yang dalam. Benar, ini lebih seperti retakan. Sungai Cloud Rage berada di hilir, sementara puncak parit surga berada di hulu. Ketika air dari hulu mengalir ke hilir, seharusnya ada dataran. Mengapa tiba-tiba ada tebing? Tanya si Wuya. Si Wuya berpengetahuan luas. Ia menguasai astronomi dan geografi. Pengetahuannya tentang hal-hal ini tidaklah mengejutkan. Ming Xiyin kini mengerti. Ia berkata, maksudmu ada yang mencurigakan dengan keretakan ini. Benar. Si Wuya mengangguk. Dengan kemampuan kakak kedua, dia tidak mungkin jatuh hingga tewas. Kecil kemungkinan dia juga tidak bisa terbang. Berdasarkan spekulasi saya, pasti ada kekuatan yang mencegahnya terbang, dan mungkin, kekuatan itu menariknya jatuh. Masuk akal. Ming Xiyin mengangguk. Orang yang menggambar jurang di dalam istana kemungkinan besar adalah guru kekaisaran, kata si Wuya. Pada saat ini, Ming Xiyin tersenyum dan berkata, setelah kau menyebutkannya, aku dengar dari suster muda ke-9 bahwa guru menerima surat dari guru kekaisaran dari istana. Beliau juga menerima beberapa catatan dari seorang wanita Luo. Si Wuya berseri-seri. Ia tampak bahagia. Di mana mereka? Kamu harus tanya guru tentang itu. Aku tidak tahu. Si Wuya tampak kecewa. Pada saat ini, Yu Zhenghai muda muncul di luar tenda dan berkata, Jeju, saudara muda Ming Xiyin, apakah kamu di sana? Aku ikut, kakak senior tertua. Ming Xiyin berlari keluar. Mau tanding lagi, kakak senior tertua. Yu Zhenghai muda tampak bingung ketika berkata, aku bingung. Saat aku bertanding denganmu, pedangku sepertinya mampu mengalahkanmu di setiap kesempatan.
Kenapa tidak sama dengan adik muda Duan Museng saat aku bertanding dengannya? Ming Xiyin. Petik 2 tanda tanya petik 2. Aku sudah bicara dengan suster junior Yuaner, dan dia bilang kau elit 7 daun. Dengan kekuatanku saat ini, mustahil aku bisa mengalahkanmu. Apa kau bersikap lunak padaku? Ming Xiyin berkata, kakak senior tertua, kau salah menuduhku. Kita tidak menggunakan ki primal apapun selama sesi latihan kita. Ming Xiyin berpikir dalam hati dengan jengkel, rekan setim yang payah lebih menakutkan daripada lawan yang hebat. Kakak ketiga, kau benar-benar berhasil kali ini. Saat itu, Duan Museng datang dengan tombak penguasa di tangannya. Ketika melihat Ming Xiyin dan kakak seniornya, ia berkata, kakak keempat, ayo pergi. Kita akan bertanding bersama. Ayolah. Jangan berlama-lama. Kau bahkan tidak bisa mengalahkan kakak senior tertua. Bagaimana kau bisa menjadi lebih kuat tanpa kerja keras dan latihan? Dong. Dia menghantam tanah dengan tombak penguasanya. Ming Xiyin berkata dengan nada kesal, baiklah. Aku juga akan ikut, kata Yu Zhenghai muda. Setelah ketiganya pergi, Pan Zong dan Zhou Jifeng tiba di luar tenda. Tuan ketujuh. Pan Zong masuk dan berkata, Tuan ketujuh, informan yang Anda minta saya hubungi telah mengirim surat. Ke-12 negara sekutu kini telah resmi terbentuk. Itu pasti terjadi. Si Wuya menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Zhou Jifeng berkata, apakah orang-orang barbar itu begitu percaya diri? Era pemisahan teratai sudah lama berlalu. Bahkan Liu Gu pun berhasil mencapai tahap 8 daun setengah. Suku-suku lain justru berkembang pesat setelah teratai mereka dipisahkan. Wajar saja jika mereka percaya diri. Lagi pula, aku curiga ada orang lain yang mengendalikan segalanya di balik layar, jawab si Wuya. Keduanya mengangguk. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita akan menunggu tuanku kembali, jawab si Wuya, tidak ada yang bisa kita lakukan saat ini. Tanpa seorang kultivator 9 daun, Yan Agung saat ini mungkin tidak dapat menahan serangan dari 5 negara sekutu, apalagi 12. Sementara itu, Yu Zhenghai muda sedang menonton Duan Museng dan Ming Xiyin bertanding. Setelah beberapa saat, ia tak kuasa menahan diri dan sepertinya ingin bicara. Duan Museng dan Ming Xiyin menghentikan gerakan mereka. Mereka membungkuk bersamaan. Mohon beri kami petunjuk, kakak senior tertua. Aku tidak akan seberani itu memberimu petunjuk. Yu Zhenghai muda sama sekali tidak terbiasa dengan statusnya sebagai kakak senior tertua. Aku ingin bertanding dengan kakak muda Duan Museng. Duan Museng tidak keberatan. Mohon pencerahannya, kakak senior tertua. Ming Xiyin bersukacita atas kesempatan terbebas dari masalah ini. Ia mundur beberapa langkah. Yu Zhenghai dan Duan Museng mengambil posisi. Kakak senior tertua, ki primalmu belum pulih. Jadi, mari kita jadikan ini kontes teknik pedang dan tombak. Teknikku ini disebut Scorching Field 100 Strikes. Aku bisa melancarkan 100 serangan dalam sekejap. Perhatikan baik-baik, kakak senior. Duan Museng mengacungkan tombak penguasanya. Yu Zhenghai menghunus pedang Jasper dan berkata, lakukan. Duan Museng melesat maju. Bayangan tombak saling tumpang tindih. Tak lama kemudian, jumlahnya mencapai 100. Bam, bam, bam. Beberapa bayangan tombak mengenai bilah tombak. Yu Zhenghai terdorong mundur akibat benturan. Duan Museng meluncurkan 100 bayangan tombak lagi. Yu Zhenghai muda tidak berdaya melawan. Ia hanya bisa membela diri. Ming Xiyin menutup matanya. Sial. Pantas saja kakak senior datang menanyaiku. Kakak senior ketiga, kau sama sekali tidak menahan diri. Bam, bam, bam. Beberapa bayangan tombak terakhir mengguncang Yu Zhenghai sedemikian rupa sehingga ia terjatuh ke belakang. Yu Zhenghai muda meludahkan darah. Duan Museng memucat. Kakak senior tertua. Ia melemparkan tombak penguasanya ke samping dan bergegas maju. Kakak senior tertua, seru Ming Xi. Kali ini, ia mengabaikan status Duan Museng sebagai kakak seniornya dan langsung menegurnya. Kakak senior ketiga, kau tahu kakak senior tertua belum pulih. Tidak bisakah kau bersikap lunak padanya? Aku. Duan Museng tiba-tiba tersadar. Ia merasa sangat bersalah. Kakak senior. Dengan kekuatan kakak tertua, membunuh seorang kultivator alam laut Brahman saja sudah merupakan hal terbaik yang bisa dia lakukan. Kau seorang kultivator alam dewa baru lahir 4 daun yang berkultivasi ulang tanpa teratai. Kau pasti sangat bangga pada dirimu sendiri karena telah mengalahkan kakak tertua. Sambil melanjutkan omelannya, Ming Xiyin berjalan di belakang Yu Zhenghai muda dan menyalurkan ki primalnya ke dalam dirinya. Duan Museng menghela napas sebelum menamparkan wajahnya. Aku sudah gila karena panasnya pertarungan ini. Aku hanya berpikir untuk mengalahkan kakak senior tertua. Dengan ini, Ming Xiyin merasa tidak pantas untuk terus memarahi Duan Museng. Yang lainnya pun tertarik dengan keributan itu. 2 orang tetua, Si Wuya, Little Yuaner, dan Cons berlari mendekat, tampak khawatir. Kakak tertua.
Setelah menyalurkan ki primalnya ke Yu Zhenghai muda, Ming Xiyin berkata dengan ekspresi muram, saya pikir kakak senior tertua sudah tidak bernyawa. Bab 642. Terus hidup. Si Wuya melangkah maju dan meletakkan dua jari di pergelangan tangan Yu Zhenghai. Ia menyalurkan ki primal ke 8 meridian luar biasa Yu Zhenghai yang akhirnya mengalir ke lautan kinya. Ia tampak enggan menerima kenyataan ini. Jari-jarinya gemetar saat ia melepaskannya dari pergelangan tangan Yu Zhenghai. Kakak ketujuh, ada apa dengan kakak tertua? Yuaner kecil bertanya dengan cemas. Coba kulihat. Pan Litian menerobos kerumunan dan memeriksa denyut nadi Yu Zhenghai juga. Awalnya ia optimis. Lagi pula, pavilion langit jahat itu kuat. Pavilion itu telah melewati banyak cobaan selama bertahun-tahun. Dengan metode mengejutkan sang Master Pavilion, tidaklah mengherankan jika ia bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Setelah memeriksa denyut nadinya, raut wajahnya yang keriput berubah semuram raut wajah Ming Xiyin. Alisnya berkerut rapat. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanya Pan Litian tak percaya. Minggir. Yang lainnya mundur. Pan Litian mengangkat tangannya. Botol labu emasnya terlempar keluar. Botol labu emas melayang di atas kepala Yu Zhenghai untuk beberapa saat. Cahaya redup dari labu itu menyinari tubuh Yu Zhenghai. Tenang saja. Aku membawa botol labu ini kembali dari hutan Blackwood. Vitalitasnya luar biasa. Aku selalu enggan menggunakan sisa vitalitas terakhir di dalam botol labu ini. Sepertinya aku tidak punya pilihan sekarang. Yang lain memandang botol labu emas. Mereka tidak menyangka Pan Litian akan rela menyerahkan ini. Cahaya keemasan terus menyinari Yu Zhenghai. Pan Litian membungkuk dan memeriksa denyut nadi Yu Zhenghai lagi. Saat ini, wajahnya sudah bermandikan keringat. Ia tidak menyangka metode sederhana untuk melepaskan vitalitas dari botol labu emas ini akan berdampak begitu besar padanya. Pan tua. Pan Zong melangkah maju dan mendukung Pan Litian. Aku baik-baik saja. Aku hanya sedikit lelah. Setelah memeriksa denyut nadi Yu Zhenghai, Pan Litian menambahkan, aku hanya bisa membantunya bertahan lebih lama. Aku sudah berusaha sebaik mungkin. Yang lainnya tampak khawatir dan menyesal. Duan Museng merasa bersalah. Ia berdiri dan berkata, aku akan turun dan mencari guru. Kalian jaga kakak senior. Kakak ketiga, jangan gegabah. Tidakkah kau pikir kau sudah cukup membuat masalah dengan temperamenmu itu? Si Wuya mengerutkan kening. Duan Museng mendesah berat. Ini bukan salahmu. Kakak senior tertua memang tidak punya banyak vitalitas sejak awal. Dia terlahir kembali kali ini karena keberuntungan semata. Sesi sparringmu dengan kakak senior tertua justru mempercepat masalah. Ini mungkin bukan hal yang sepenuhnya buruk, kata si Wuya. Meskipun kata-kata si Wuya masuk akal, Duan Museng tidak mau menerimanya. Ia merasa sangat bersalah, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Pada saat ini, Kons menunjuk ke parit surga dan bertanya, apa itu? Yang lain menoleh. Mereka melihat ki keberuntungan sedang menuju ke arah mereka. Yuaner kecil yang memiliki mata tajam berteriak kegirangan, Tuan. Di udara, Lu Zhou berdiri di punggung Witsat. Witsat perlahan-lahan turun dan terbang menuju kerumunan. Ekspresi mereka berbeda saat memandang Witsat yang diselimuti ki keberuntungan. Setelah itu, mereka berbalik menatap jurang sedalam 100.000 kaki di dekatnya. Mereka terkejut, penasaran, dan heran. Mengapa kepala pavilion tidak kembali dari jurang, melainkan dari parit surga? Si Wuya mendongak. Setelah sesaat terkejut, ia melihat ke arah puncak parit surga. Selamat datang kembali, Tuan. Selamat datang kembali, Master Pavilion. Yang lainnya membungkuk. Ketika Lu Zhou turun lebih rendah, ia melihat Yu Zhenghai terbaring di tanah. Ia mendesah dalam hati. Tidak bisakah aku beristirahat sejenak? Mereka tidak bisa membiarkanku merasa tenang. Witsat mendarat perlahan. Yuaner kecil berlari menghampiri Lu Zhou. Guru, cepat, lihat kakak senior tertua. Lu Zhou mengeluarkan barang-barang yang dibawanya dalam karung daruratnya. Murid-murid yang lain tercengang melihatnya seperti ini. Lu Zhou menghampiri Yu Zhenghai dan mulai memeriksa denyut nadinya. Tanpa pikir panjang, ia mengangkat tangannya, dan sebuah teratai biru muncul di tangannya. Teratai itu mendarat di tubuh Yu Zhenghai. Untungnya, aku masih punya setengah dari kekuatan luar biasaku. Kekuatan penyembuhan tulisan surga menstabilkan aura kehidupan Yu Zhenghai. Gedebuk. Saat itu, Duan Museng berlutut. Ia berkata, ini semua salahku. Tolong hukum aku seberat-beratnya, Tuan. Lu Zhou tidak punya waktu untuk menghibur Duan Museng. Ia membuka karungnya. Yang lainnya melihat. Jantung ikan merah yang bersinar, ikan merah, dan jantung Ciao seukuran kepalan tangan pun terungkap. Semua orang terkejut dengan hal-hal ini. Apa ini? Yuaner kecil bertanya-tanya dengan rasa ingin tahu. Kons menunjuk dan berkata, ikan merah, Ciao, Ciao. Lu Zhou melirik Kons. Ia tidak menyangka Kons mengenali mereka. Jelas Kons berasal dari wilayah teratai merah.
Ciao dan ikan merah pasti pernah muncul di wilayah teratai merah sebelumnya. Ia yakin akan spekulasinya sekarang. Ciao, ikan merah. Bahkan kedua orang tua yang berpengetahuan itu tidak tahu apa itu. Lu Zhou berkata, ini jantung ikan merah. Ini memberi seseorang umur 100 tahun. Dia membalikkan telapak tangannya. Jantung ikan merah melayang. Jantung ikan merah memberi kehidupan kepada seseorang. Ini adalah harta karun yang langka. Di dunia kultivasi, metode untuk memperpanjang umur sangat sedikit dan jarang. Pil panjang umur adalah salah satunya, tetapi tidak dapat melawan batasan besar tersebut. Bisakah hati ikan merah melampaui batas agung? Si Wuya bertanya-tanya. Saya tidak yakin, jawab Lu Zhou. Menurut catatan di buku catatan, para kultivator di wilayah teratai merah bercocok tanam dengan teratai merah. Teratai merah tidak akan memperpendek umur mereka. Dengan demikian, mereka tidak memiliki batas usia 1000 tahun. Ming Xiyin menopang Yu Zhenghai. Lu Zhou mendorong ke depan dengan telapak tangannya. Jantung ikan merah berlayar ke mulut Yu Zhenghai. Setelah menyegarkan diri, Lu Zhou memanggil si Wuya untuk berdiskusi. Si Wuya penasaran dengan pengalaman gurunya di jurang maut. Ia pun menghentikan semua kegiatannya dan pergi menemui gurunya. Tuan, si Wuya memasuki ruangan. Lu Zhou menunjuk catatan dan surat yang ditinggalkan oleh guru kekaisaran di meja samping. Lihatlah kedua benda ini ketika kau punya waktu. Dimengerti. Si Wuya mengambil buku catatan dan surat itu. Lalu, ia berkata, Guru, apa yang Anda lihat di jurang? Lu Zhou memberi si Wuya penjelasan umum tentang apa yang telah dilihatnya. Setelah mendengarkannya, si Wuya gemetar. Ekspresi tak percaya terlihat di wajahnya. Meskipun aku sudah menduga pasti ada sesuatu di balik semua ini, aku tidak pernah menyangka akan ada dunia alternatif, kata si Wuya. Ini semua hanya spekulasi untuk saat ini, tahukah kamu siapa yang kutemui di puncak parit surga? Mohon pencerahannya, Guru. Guru Kerajaan Yan yang Agung, Jiang Wengsu, kata Lu Zhou. Guru Kekaisaran. Si Wuya terkejut. Surat di tanganmu itu ditulis olehnya, kata Lu Zhou. Si Wuya segera membuka surat itu dan membacanya. Alisnya berkerut. Kemunculan seorang kultivator 9 daun akan membawa bencana. Tapi, Tuan, Anda sudah berada di tahap 9 daun sejak lama. Di mana bencana yang disebut-sebut ini? Lu Zhou juga merasa tidak berdaya. Ia memberikan barang-barang ini kepada si Wuya dengan harapan si Wuya akan menggunakan kecerdasan dan kemampuannya untuk menemukan lebih banyak informasi tentang wilayah teratai merah. Aku tidak memberinya barang-barang itu agar dia bisa menyelidiki rahasiaku. Lu Zhou berdeham dan berkata, selalu ada pengecualian, aku serahkan penyelidikan teratai merah padamu. Saya akan melakukan yang terbaik. Jika tidak ada yang lain, kamu boleh pergi. Si Wuya hendak berbalik dan pergi. Tiba-tiba ia teringat masalah 12 negara sekutu. Tuan, aliansi 12 negara telah terbentuk. Saya khawatir mereka akan menyerang Yan Agung di masa depan. Lu Zhou teringat perkataan Jiang Wengsu. Mungkin saja dia yang mengendalikan situasi di balik layar. Aku mengerti. Lu Zhou baru saja selesai bermeditasi pada gulungan kitab suci surgawi ketika Ming Xiyin membungkuk keluar dan berkata, Guru, kakak senior tertua sudah bangun. Bab 643. Teratai merah. Lu Zhou membuka matanya dan keluar dari ruangan. Ia melihat Ming Xiyin berdiri dengan hormat di luar. Ia berkata, pimpin jalan. Mereka berdua pergi ke halaman tempat Yu Zhenghai sedang beristirahat. Dalam perjalanan ke sana, Ming Xiyin bertanya dengan rasa ingin tahu, Guru, ikan merah itu benar-benar keras. Saya baru berhasil memotongnya setelah beberapa kali mencoba. Ikan merah itu dari jurang. Jangan gegabah. Lagi pula, hati Ciao bisa memberi seseorang 1000 tahun kehidupan. Hati itu harus dijaga baik-baik, kata Lu Zhou. Mendengar ini, Ming Xiyin terkejut. Ia langsung mengangguk dengan penuh semangat dan berkata, baik, Guru. Tak lama kemudian, mereka berdua berada di samping tempat tidur Yu Zhenghai. Lu Zhou mengulurkan tangannya. Primalki berputar di sekitar Yu Zhenghai. Ia mengukur vitalitas di dalam tubuh Yu Zhenghai. Seperti dugaannya, vitalitasnya telah pulih secara substansial. Memang, ia merasa masih memiliki sekitar 100 tahun kehidupan. Ming Xiyin sudah memeriksa Yu Zhenghai sebelumnya, jadi dia tidak terkejut. Terima kasih. Kakak senior tertua, aku merasa canggung saat kau begitu sopan padaku. Setelah memeriksanya, Lu Zhou berkata, kamu baik-baik saja sekarang, nanti, kamu ikut aku ke Loulan. Loulan, aku akan mengatasi obsesimu. Setelah itu teratasi, ingatanmu akan kembali dengan sendirinya, kata Lu Zhou. Yu Zhenghai muda tidak mengerti kata-kata ini. Namun, Ming Xiyin mengerti apa yang dimaksud gurunya. Ia pun tak kuasa menahan desahan. Loulan adalah tanah penderitaan bagi Yu Zhenghai. Di sanalah obsesinya berlabuh. Setelah memeriksa Yu Zhenghai, Lu Zhou berbalik dan pergi.
Ming Xiyin duduk di tempat tidur dan berkata, untungnya, guru kembali tepat waktu. Kalau tidak, siapa yang tahu apa yang akan terjadi padamu? Yu Zhenghai bersyukur. Namun, ia masih bingung. Ia bertanya, apakah aku benar-benar murid pertama guru? Tidak ada keraguan tentang hal itu. Ming Xiyin berdiri, membetulkan postur tubuhnya, memperbaiki sikapnya, lalu membungkuk hormat kepada Yu Zhenghai. Ia berkata dengan sungguh-sungguh, kakak senior tertua. Sejak Ming Xiyin memanggilnya kakak senior tertua, Yu Zhenghai telah menjadi kakak senior tertua Ming Xiyin seumur hidup. Sapaan akrab ini membawa banyak suara dan pemandangan sekilas ke dalam pikiran Yu Zhenghai. Mungkin, obsesinya telah sedikit memudar. Dalam benaknya, ia bisa mendengar orang lain memanggilnya kakak senior. Kehangatan memenuhi hatinya. Jari-jarinya gemetar. Adik junior keempat. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari balik pintu. Kakak keempat. Ming Xiyin menoleh, langsung mengenali suara itu. Adik ke-8, kenapa kau di sini? Bukankah seharusnya kau berada di ibu kota ilahi? Orang yang datang tidak lain adalah si tua ke-8, Zhu Honggong. Zhu Honggong berkata, ibu kota ilahi baik-baik saja untuk saat ini. Saya datang karena rindu guru. Di mana Pak Tua? Kau kurang beruntung. Dia baru saja kembali. Kau seharusnya tidak mengganggunya sekarang, kata Ming Xiyin. Zhu Honggong menatap Yu Zhenghai muda di tempat tidur dan bertanya, siapa ini? Lalu, apa kau tidak akan menyapa kakak seniormu? Tanya Ming Xiyin. Zhu Honggong menggelengkan kepala dan berkata, kakak keempat, sudahlah. Aku mungkin tidak sepintar yang lain, tapi aku bukan orang bodoh. Ia menghampiri mereka dan meletakkan lengannya di bahu Yu Zhenghai. Ia menyapanya dengan santai, halo. Yu Zhenghai muda menjawab dengan kaku, halo. Ming Xiyin. Petik 2. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikannya. Zhu Honggong mengamati wajah Yu Zhenghai muda. Menurutku, kau memang agak mirip dengan kakak senior tertua. Lalu, ia mengulurkan tangan dan mencubit wajah Yu Zhenghai. Ming Xiyin. Petik 2 tanda tanya petik 2. Ming Xiyin berdeham dan berkata, kakak ke-8, ini benar-benar kakak senior tertua. Jangan main-main. Aku bergegas ke sini dari ibu kota ilahi. Perjalanan yang melelahkan. Jangan khawatir, kawan. Beginilah kakak keempatku. Dia suka tertawa. Jangan pedulikan dia, kata Zhu Honggong sambil menoleh ke arah Yu Zhenghai muda. Petik 2. Petik 2. Yu Zhenghai tersenyum kaku namun sopan. Tidak, sama sekali tidak. Meskipun Yu Zhenghai tahu orang-orang ini adalah teman-teman seperjuangannya, karena ingatannya yang hilang, sikapnya agak kaku. Ketika yang lain mendengar Yu Zhenghai muda telah sadar kembali, mereka datang berkunjung satu demi satu. Yuaner kecil dan Kons adalah yang pertama tiba. Kakak tertua, sapa Kons sambil tersenyum. Zhu Honggong. Petik 2 tanda tanya petik 2. Segera setelah itu, Si Wuya, Pan Zong, dan Zhou Jifeng tiba. Kakak tertua. Tuan pertama. Zhu Honggong menoleh dan menatap lengannya yang masih bersandar di bahu Yu Zhenghai. Ekspresinya kaku dan tidak wajar. Apakah mereka berkolusi untuk menipuku? Duan Museng adalah orang terakhir yang tiba. Ekspresinya serius, lalu ia berlutut di depan tempat tidur dan berkata, maafkan saya, kakak senior. Melihat ini, Yu Zhenghai muda langsung mendorong lengan Zhu Honggong dan turun dari tempat tidur. Kakak ketiga, cepat berdiri. Gedebuk. Zhu Honggong langsung berlutut, air mata mengalir deras di wajahnya. Kakak senior, aku telah melakukan kesalahan. Bisakah kau memaafkanku? Yu Zhenghai berbalik. Tolong bangun. Tidak akan. Ini tipuan. Aku tidak akan tertipu lagi. Zhu Honggong meringis. Ming Xiyin berjalan ke sisi Yu Zhenghai dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Yu Zhenghai awalnya terkejut. Lalu, ia bergumam setuju. Ia berdeham, meletakkan tangannya di belakang punggung, dan dengan tegas berkata, bangun. Duan Museng dan Zhu Honggong segera berdiri. Baiklah, kami pergi. Yuaner kecil memegang tangan Kons dan menuntunnya keluar ruangan. Ming Xiyin menggaruk kepalanya dengan canggung. Ia tersenyum dan berkata, kakak senior, pernyataan terakhirnya agak berlebihan. Leluhur kecil itu tidak bisa dibantah. Benarkah? Yu Zhenghai mendongak dan menatap Ming Xiyin. Ming Xiyin menundukkan kepalanya, menahan senyum, dan berkata, kakak senior tertua, istirahatlah yang cukup. Aku juga permisi. Semua orang akhirnya pergi. Yu Zhenghai menghela napas lega sambil duduk di tempat tidur. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah aku benar-benar menakutkan di masa lalu? Pedang merah menyala melayang di atas air hitam tak terbatas. Yu Zhenghai berdiri di atas pedang merah tua. Ekspresi dan pikirannya kosong, dan inderanya mati rasa. Ia kehilangan semua rasa waktu, ia lupa berapa lama ia telah terbang di atas air. Namun, ia tidak menyerah.
Ia terus terbang maju, memercikkan. Kadang-kadang ia mendengar suara percikan. Yu Sangrong berbalik dan melihat seekor ikan merah melompat ke udara seperti bola api di kegelapan. Ikan itu membentuk busur di udara sebelum terjun kembali ke air yang gelap gulita. Monster yang sangat kuat. Ini adalah monster ketiga yang dilihatnya. Awalnya ia terkejut, tetapi kini ia sudah terbiasa dengan kehadiran mereka. Saya beruntung. Ia hanya pernah diganggu monster itu sekali. Merasa tak berdaya, Yu Sangrong terpaksa terbang keluar dari jangkauan monster itu. Ia kini tersesat di ruang gelap tak berbatas. Ia tak tahu di mana ia berada. Ia melayang tanpa tujuan. Mungkin suatu hari nanti, ia akan mengisi perut monster itu. Mungkin suatu hari nanti, pikirannya akan runtuh, dan ia akan terjun menuju kematiannya. Wuss! Angin dingin bertiup di udara. Yu Sangrong sedikit terkejut. Angin. Jika ada angin, berarti ada jalan. Secercah harapan dan motivasi kembali berkobar di hati Yu Sangrong. Ia mengalirkan ki primalnya dan melesat maju. Pada saat yang sama, ia mengangkat telapak tangan dan menerangi jalannya dengan segel energi. Di ruang gelap, Yu Sangrong menyeret ekor yang menyerupai meteor di belakangnya saat ia melesat menuju angin yang datang. Sesaat kemudian, Yu Sangrong melihat seberkas cahaya. Ada pintu keluar berbentuk setengah oval yang menyerupai gua. Ia sangat gembira. Ia terbang dengan pedangnya di tengah kegelapan dan keluar dari gua. Wuss! Seketika, pandangannya melebar. Tak ada awan yang terlihat. Matahari bersinar terang di langit. Ia melihat hutan lebat dan merasakan gelombang ki primal. Ia menoleh menatap pintu masuk jurang. Pintu itu bagaikan mata hitam yang bergerak semakin menjauh. Seekor luan raksasa, burung mistis, terbang tinggi di angkasa. Penampilannya menyerupai burung pegar berekor panjang yang berwarna-warni. Sayapnya bagaikan sungai panjang dan air terjun berwarna cerah. Ia memancarkan energi merah dari tubuhnya. Naluri Yu Sangrong mengatakan bahwa ia berada dalam situasi berbahaya. Ia telah mendengar tentang legenda 4 hutan agung Yan. Apakah aku tidak sengaja masuk ke bagian terdalam hutan? Yu Sangrong menurunkan ketinggiannya dan melesat pergi. Ia memutuskan bahwa yang terbaik adalah menghindari binatang buas seperti ini dan terbang ke arah lain. Bab 644. Menghancurkan Avatar Merah. Yu Sangrong terbang melewati pegunungan kecil dan sungai-sungai. Ketika ia berbalik, ia melihat Luan berteriak. Teriakannya menggelegar di udara, membuat burung-burung di hutan berhamburan. Binatang-binatang di darat pun terkejut dan berhamburan pergi. Yu Sangrong menambah kecepatannya. Ia menunggangi angin dan terus terbang. Ketika ia melihat ke bawah, ia takjub dengan apa yang dilihatnya. Ia melihat segerombolan binatang buas berlarian di tanah. Tanah bergemuruh dan bergemuruh saat binatang-binatang itu berlari. Yu Sangrong merasakan ki primalnya terkuras habis dan segera mendarat di sebuah pohon yang menjulang tinggi. Setelah terbang begitu lama dalam kegelapan, ia hampir kehilangan keseimbangan ketika mendarat di dahan pohon. Untungnya, ia berhasil kembali berdiri tepat waktu. Setelah itu, ia membaringkan diri di dahan pohon yang besar dan memejamkan mata untuk beristirahat. Tentu saja, ia tidak lengah. Lagi pula, ada binatang buas yang berbahaya di sekitarnya. Setelah beberapa jam yang terasa seperti beberapa jam, Yu Sangrong akhirnya membuka matanya. Ia merasa cukup istirahat dan berenergi setelah tidur siang. Meskipun ia berusaha untuk tetap terjaga, ia tertidur karena kelelahan. Saat itu, matahari mulai terbenam, mewarnai langit jingga. Entah kenapa, ia merasa matahari berada jauh lebih tinggi di langit tempat ini. Senja mulai tiba. Cahaya matahari yang redup menyinari hutan, membuatnya merasa rileks. Yu Sangrong memeriksa ki primalnya. Ia senang sekali karena ki primalnya hampir pulih. Ia mengambil pedang panjang umurnya dan memandanginya sambil tersenyum. Kau mengalami masa sulit, kawan lama. Tanpa sarung pedang, ia merasa ada sesuatu yang hilang. Karena itu, ia melepas jubah luarnya dan merobeknya sebelum melilitkannya di pedang dan membawanya di punggungnya. Dia terus terbang. Tak lama kemudian, malam tiba. Yu Sangrong bingung. Kenapa aku belum bertemu siapapun? Sekalipun ini wilayah suku lain, dia seharusnya sudah menjumpai pemukiman manusia sekarang. Jurang sedalam 100.000 kaki itu dekat dengan parit surga. Kalau begitu, kemana parit surga mengarah? Bagaimana dia bisa kembali ke Yan Agung jika dia tidak bisa menemukan parit surga? Jauh di dalam malam, Yu Sangrong kembali beristirahat di dahan pohon. Pada saat yang sama, ia mengatur napasnya untuk mengisi kembali ki primalnya. Ia hendak menutup mata ketika melihat sesuatu yang mengejutkan. Ia melihat sekelompok besar kultivator terbang ke arahnya. Pemimpin kelompok itu telah memanggil avatar setinggi 150 kaki. Guru. Yu Sangrong terkejut. Ia merasa agak emosional. Ia keras kepala dan bertindak dengan sengaja. Ia tidak menyangka gurunya akan datang menjemputnya. Namun, ia segera menyadari ada sesuatu yang salah dengan kelompok itu. Avatar setinggi 150 kaki itu berwarna merah.
9 daun merah melilit teratai merah yang tampak hidup di bawah kakinya. Kenapa warnanya merah? Dia ingat apa yang dikatakan Old Ford. Apakah tuannya sedang mencoba sesuatu yang baru? Tidak mungkin itu. Petik 1. Ia menatap langit di depannya. Ada banyak 10 dunia, 9 transformasi Yin Yang, dan beberapa avatar berdaun 3 dan 4 yang terbang ke arahnya. Semuanya berwarna merah. Mungkin saja gurunya sedang mencoba teknik baru. Namun, bagaimana dengan yang lainnya yang juga memiliki avatar merah? Mustahil. Masih bingung, Yu Sangrong mundur dan menyembunyikan keberadaannya. Ia tetap di posisi ini hingga avatar merah berdaun 9 setinggi 45 meter melesat lewat di bawahnya, di sebelah kirinya. Cahayanya menerangi hutan dan pegunungan bagai matahari yang membara. Cahayanya menyilaukan dan menyilaukan. Yu Sangrong terkejut. Bukan begitu, Tuan. Apakah ada ahli 9 daun baru di Gritian? Ia menahan napas sambil menatap punggung kultivator teratai merah berdaun 9 yang semakin menjauh. Ia terus melakukannya hingga kultivator teratai merah itu menghilang di kejauhan. Kenapa teratai itu berwarna merah? Meskipun dia adalah iblis pedang agung dari Yan Agung, dia tidak bisa memahami hal ini. Pada akhirnya, dia menyerah memikirkan hal ini dan memutuskan untuk fokus kembali ke Gritian. Ia meninggalkan tempat bertenggernya di pohon. Ia terbang hanya beberapa meter ketika seseorang memanggilnya dari bawah. Yu Sangrong sedikit terkejut. Ia berhenti di udara dan melihat ke bawah. Ia tidak merasakan kehadiran orang lain saat ia menyembunyikan keberadaannya sebelumnya. Yu Sangrong tersenyum tipis. Ada urusan dengan saya, Tuan. Apakah kamu dari Pengadilan Militer Langit? Pengadilan Bela Diri Langit. Yu Sangrong telah mendengar banyak sekte setelah sekian lama berkelana di dunia, tetapi ia belum pernah mendengar tentang Pengadilan Bela Diri Langit sebelumnya. Mungkinkah itu sekte kecil? Tidak, jawab Yu Sangrong. Kalau bukan, apa yang kau lakukan di sini? Pada saat ini, Yu Sangrong tiba-tiba menyadari aksen orang ini aneh. Ia berkata, maafkan saya. Jika Anda mencurigai saya khawatir saya akan mengecewakan Anda. Ia merasa canggung ditanyai seperti ini. Aku juga minta maaf. Tapi, ini menyangkut rumah bintang terbang, jadi kau harus menjawabku. Rumah bintang terbang. Reaksi Yu Sangrong tak luput dari perhatian orang itu. Kau tidak tahu apa itu rumah bintang terbang. Itu sama sekali tidak lucu. Ledakan. Dia mendorong tanah dan melesat ke udara sebelum sejajar dengan Yu Sangrong. Tatapan mereka bertemu. Niat membunuh berderak di udara malam. Yu Sangrong adalah pedang iblis di generasinya. Tentu saja, ia bisa merasakan niat membunuh lawannya dengan jelas. Ia bertanya sambil tersenyum, kau berniat membunuhku. Lebih baik aku membunuh 1000 orang tak bersalah daripada membiarkan tersangkaku lolos. Kudoakan kau bereinkarnasi ke kehidupan yang lebih baik. Ia mengangkat tangan dan meluncurkan segel telapak tangan merah. Yu Sangrong menghindarinya sambil menatap segel palem merah dengan bingung. Warnanya juga merah. Orang itu melancarkan beberapa segel telapak tangan lagi. Yu Sangrong melepaskan pedang energi dari 2 jarinya saat dia maju ke depan. Pedang energi melesat maju. Bam! Itu menghancurkan segel palem merah. Ekspresi ketakutan langsung muncul di wajah orang itu. Energi emas. Siapa kamu? Namaku Yu Sangrong, jawab Yu Sangrong acuh tak acuh. Yu Sangrong, kamu dari sekte mana? Yu Sangrong sedikit tertegun. Mereka yang mendengar namanya pasti gemetar ketakutan. Mengapa pria ini tidak meringkuk ketakutan? Yu Sangrong menatap langit. Apakah aku di neraka? Ketika dia melihat Yu Sangrong tidak menjawabnya, dia menangkupkan kedua telapak tangannya dan berkata dengan dingin, mati. Jagoan. Sebuah avatar teratai emas berdaun 5 muncul di hadapan Yu Sangrong. Kemudian, orang itu menyerang dengan cepat dan dahsyat. Ia mencoba menyerang Yu Sangrong dengan avatarnya. Yu Sangrong tetap tak bergerak di udara. Lengannya disilangkan, dan ia tenggelam dalam pikirannya. Di saat-saat terakhir, pedang panjang umur Yu Sangrong terlepas dari belenggunya dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pedang merah tua itu melepaskan beberapa pedang energi. Wus! Pedang panjang umur melirik avatar orang itu. Lalu, pedang itu terbang melingkar dan kembali ke punggung Yu Sangrong. Ledakan. Avatar orang itu terbelah 2, melukainya. Ia jatuh dan terbanting ke tanah. Ekspresinya dipenuhi ketakutan saat itu. Yu Sangrong mendarat perlahan. Ia menatap orang itu. Ia bertanya dengan tenang, di mana tempat ini? Mata orang itu dipenuhi rasa gentar. Ia bergidik dan berkata, orang-orang Pengadilan Bela Diri Langit tidak gila. Kau. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, kepalanya terkulai ke samping, dan napasnya terhenti. Yu Sangrong menghela napas dan menggelengkan kepala. Ia menatap bintang-bintang, asyik dengan pikirannya. Setelah hening sejenak, ia berkata tanpa nada, menarik. Ding! Membunuh target. Hadiah, 1.500 poin prestasi. Setelah peningkatan otoritas sistem, jangkauannya telah ditingkatkan.
Ada hadiah tambahan 1000 poin merit untuk domain tersebut. Ketika Lu Zhou mendengar pemberitahuan pertama, ia tidak terlalu memikirkannya. Namun, ia sedikit terkejut dengan pemberitahuan kedua. Hadiah tambahan untuk domain. Dia ingat saat membunuh Ciao di dasar jurang saat itu, dia diberi hadiah 5000 poin prestasi. Namun, tidak ada hadiah domain. Dari manakah hadiah ini berasal? Bab 645. Kartu bentuk puncak. Lu Zhou tenggelam dalam pikirannya sambil mengelus jenggotnya. Karena Yu Sangrong sudah berada di wilayah teratai merah, akan semakin sulit menemukannya. Ia khawatir dengan karakter muridnya yang keras kepala dan pantang menyerah. Dia mendesah sambil berpikir dalam hati, seandainya saja Old Fort yang hilang. Setelah itu, dia menegur dirinya sendiri, bagaimana mungkin aku memikirkan hal itu. Lu Zhou membuka dashboard sistem dan memeriksa poin prestasi yang tersisa. Poin prestasi, 5603. Dia memiliki 12 poin keberuntungan. Dia tidak menyangka bahwa dia dapat membeli kartu item bagus dengan poin prestasi ini. Kalau begitu, mari kita coba undian berhadiah. Petik 1. Ding. Menghabiskan 50 poin prestasi. Menghabiskan 12 poin keberuntungan. Mendapatkan kartu pembalikan X12. Ding. Menghabiskan 50 poin prestasi. Mendapatkan kartu pembalikan X5. Sebelumnya saya pernah mengalami kekalahan beruntun. Sekarang, saya sedang beruntung. Ding. Menghabiskan 50 poin prestasi. Terima kasih atas partisipasinya. Setelah mencoba 10 kali undian berturut-turut, ia menerima ucapan terima kasih yang sama banyaknya. Di dalam aula pertemuan di Provinsi Liang, Si Uya sangat terkejut setelah selesai membaca catatan Luo Xin. Ia melihat bagian-bagian yang robek sebelum menggelengkan kepala dan mendesah. Seandainya ia memiliki akses ke informasi yang hilang, itu akan membantu dalam membuat kesimpulan. Ia mengambil kuas dan mulai menggambar. Tak lama kemudian, sebuah garis besar peta muncul. Saat itu, Jiang Heijian memasuki aula. Ia menyilangkan tangan dan bertanya, apa yang sedang kau gambar? 1. Jawab Si Uya. Yang di sebelah kiri adalah Yan Agung, aku mengenalinya, tapi yang di sebelah kanan, bukankah itu juga Yan Agung? Tanya Jiang Heijian. Si Uya menunjuk catatan di sampingnya dan berkata, coba lihat itu kalau kau punya waktu. Catatan ini dari wanita Luo, sosok misterius yang selama ini kita cari. Catatan itu dengan jelas menyatakan bahwa kampung halamannya sangat mirip dengan Yan Agung. Jiang Heijian mengelus dagunya sambil mempelajari peta dan berkata, ada apa dengan bagian yang tumpang tindih itu? Jurang. Si Uya berkata, guru telah mencapai dasar jurang sedalam 100.000 kaki dan mendapatkan hati Ciao di sana. Saya telah membaca catatan kuno. Ciao adalah binatang tingkat tinggi yang telah lama punah. Para kultivator berdaun 8 akan lari terbirit-birit saat melihat mereka. Di dasar jurang, di selatan, mungkin di sanalah letak dunia teratai merah. Petik 2. Petik 2. Jiang Heijian mengerutkan kening. Semakin ia melihat peta itu, semakin ia merasa familiar. Rasanya aku pernah melihat ini sebelumnya. Kau tidak salah. Arsip internal istana berisi karya-karya peninggalan guru kekaisaran. Beginilah salah satu sketsanya. Liu Gu, ayahmu, tahu rahasia guru kekaisaran. Itulah sebabnya dia mengabdikan dirinya untuk meneliti tahap 9 daun, kata Si Uya. Jangan sebut-sebut dia. Dia bukan ayahku. Ayahku sudah lama meninggal, kata Jiang Heijian sambil mendesah. Si Uya tahu bahwa ia seharusnya tidak mengungkit nama-nama orang yang telah meninggal. Setelah beberapa saat, ia bertanya dengan rasa ingin tahu, sebuah kerajaan tidak bisa hidup tanpa rajanya. Lagi pula, kakak senior tertua tidak bermarga Liu. Apa kau benar-benar tidak ingin naik tahta? Jangan coba-coba menipuku untuk naik tahta. Jiang Heijian menggelengkan kepalanya. Aku sama sekali tidak tertarik dengan posisi itu. Aku tidak peduli menjadi pangeran kelima atau apapun. Kurasa Zhao Yue melakukan pekerjaan yang hebat sebagai permaisuri. Aku punya harapan besar padanya. Tidak mudah bagi seorang wanita untuk merebut tahta. Sudahlah. Aku sudah bilang aku tidak akan menjadi kaisar. Setelah tuan pertama pulih sepenuhnya, aku lebih suka keluarga kekaisaran mengganti nama keluarga mereka menjadi Yu daripada menjadi kaisar sendiri. Jiang Heijian terus melambaikan tangannya. Si Uya mendesah tak berdaya. Kehidupan masa lalu Jiang Heijian di istana telah menanamkan sifat penghindaran alami dalam dirinya. Api yang melahap istana Jinghe membuatnya mengurungkan niat untuk kembali. Jika ia kembali, bagaimana ia bisa menghadapi jiwa-jiwa teraniaya yang berkeliaran di kota kekaisaran atau hati nuraninya sendiri? Jiang Heijian menunjuk peta. Mari kita kembali ke topik. Jika apa yang kau katakan benar, bahwa guru kekaisaran berasal dari pihak lain dan orang-orang di sana lebih kuat daripada kita, mengapa orang-orang itu tidak menyerang Yan Agung? Setiap orang memang egois sampai taraf tertentu. Aku pernah mempelajari aktivitas guru kekaisaran di masa lalu. Kebetulan,
kota Kekaisaran Yan Agung bukan satu-satunya tempat yang pernah dikunjunginya. Ia juga mengunjungi 12 negara sekutu, Rongqi dan Rongbei. Kemanapun ia pergi, ia selalu berada di posisi berkuasa. Meskipun ia adalah guru Kekaisaran Yan Agung, Kaisar Yongzhou selalu patuh kepadanya. Ia bahkan sampai berduel dengan guruku menggunakan High Void. Xiuya berkata, dia orang paling berkuasa di sini. Alis Jiang Eijian berkerut mendengar ini. Setelah kau menyebutkannya, pria ini bahkan lebih menjijikkan daripada aku. Dia terlalu hina. Guru Kekaisaran, Jiang Wengsu, mungkin sebenarnya adalah seorang ahli 9 daun yang saat ini tinggal di Loulan, kata Xiuya. 9 daun. Kenapa tidak ada bencana? Ada dua kemungkinan. Pertama, bencana itu hanya tipuan belaka. Namun, sepertinya itu mustahil. Kemunculan Qiao dan Cheng Huang telah mengubah pikiranku. Seorang kultivator 9 daun mungkin menarik perhatian para monster. Kedua, guru Kekaisaran telah menekan tahap 9 daun melalui suatu metode. Bagaimana dengan kakek Ji? Tanya Jiang Eijian. Xiuya sedang berpikir keras. Setelah terdiam beberapa saat, ia berkata, entahlah. Apakah kamu enggan memberitahuku apa yang kamu ketahui atau apakah kamu benar-benar tidak tahu? Jiang Eijian bertanya sambil tersenyum. Masih terlalu dini untuk mengatakan apapun untuk saat ini. Kita akan tahu setelah tuanku kembali dari Loulan, jawab Xiuya. Ding. Menghabiskan 50 poin merit. Keberuntungan plus 1. Terima kasih atas partisipasinya. Oh, ayolah. Lu Zhou mengelus jenggotnya tanpa daya. Ia memeriksa poin prestasinya. Ia hanya memiliki 553 poin. Kini ia memiliki 99 poin keberuntungan. Ia bertanya-tanya apakah sesuatu yang luar biasa menantinya begitu poin keberuntungannya mencapai 3 digit. Lu Zhou tidak terburu-buru untuk mencoba undian lagi. Ia malah menunggu sebentar. Lagi pula, keberuntungannya sepertinya tidak terlalu bagus hari ini. Sesaat kemudian, saya tahu saya akan mendapatkan sesuatu yang hebat. Meskipun ia mengharapkan sebuah harta karun, kartu bentuk puncak tetap mengejutkan Lu Zhou. Ia satu-satunya yang tahu betapa pentingnya harta karun ini. Ia satu-satunya yang tahu betapa dahsyatnya kekuatan kartu item ini. Dengan kartu ini, ia akan tetap takut bahkan jika 12 negara sekutu menyerangnya sekaligus. Lu Zhou memandangi kartu item itu dengan kagum sebelum menyimpannya. Bab 646. Ye Zhen, Elit 9 Daun. Setelah mendapatkan kartu uji bentuk puncak, Lu Zhou bertekad untuk tidak menggunakannya kecuali kiamat tiba. Kartu itu terlalu langka untuk digunakan sembarangan. Sejak 7 sekte besar mengepung pavilion langit jahat, dia tidak mendapatkan kartu uji bentuk puncak lagi. Setelah akhirnya mendapatkannya, dia ingin sangat berhati-hati dalam menggunakannya. Setelah menyimpannya, ia melihat dashboard sistem dan merasa putus asa. 503. Jumlah poin merit yang ia miliki sungguh menyedihkan. Dengan harga kartu item saat ini, 503 poin merit hanya bisa digunakan untuk undian berhadiah dan tidak lebih. Menjadi miskin sungguh menyedihkan. Lu Zhou merasa tidak ada gunanya menyimpan poin prestasi. Nilai poin prestasi terletak pada penggunaannya. Ding. Membunuh target. Hadiah, 1.500 poin prestasi. Hadiah domain tambahan, 1.000 poin prestasi. Tiba-tiba ia merasa enggan menggunakan 3.003 poin merit itu. Namun, ia juga tidak bisa membeli apapun dengan 3.000 poin merit. Lu Zhou ragu-ragu. Tidak praktis baginya untuk mengumpulkan hingga 50.000 poin prestasi sekaligus untuk membeli daun teratai emas lagi. Karena aku sedang beruntung, aku harus melanjutkan undian berhadiah. Bukankah menyenangkan kalau aku bisa mendapatkan kartu uji coba Peak Form lagi? Ding. Membunuh target. Hadiah, 1.000 poin prestasi. Hadiah domain tambahan, 1.000 poin prestasi. Hadiah domain tambahan meningkatkan poin prestasinya secara signifikan. Dia tahu Yu Sangrong sedang dalam situasi sulit. Dia baru saja tiba di wilayah teratai merah. Jika dia aman, dia tidak akan membunuh orang lain tanpa berpikir. Dia telah membunuh 2 elit dewa baru lahir sekaligus. Dia tampaknya berada dalam situasi yang cukup sulit. Muridku dalam bahaya, bagaimana mungkin aku bisa dengan senang hati melakukan undian berhadiah? Rasanya tidak pantas. Lu Zhou menutup dashboard sistem. Ia mengalihkan pandangannya ke bawah dan melihat kartu item. Kartu pembalikan yang diperkuat. Ia belum pernah menggunakan ini sebelumnya. Ia bertanya-tanya berapa hari lagi ia akan hidup. Dengan kartu pembalikan yang dimilikinya, rasanya sia-sia menyimpan hati Qiao untuk dirinya sendiri. Kartu reversal biasa akan memberinya 500 hari kehidupan. Berapa hari lagi yang akan diberikan oleh versi yang diperkuat? Awalnya, ia tidak merasakan apa-apa. Setelah menunggu sebentar, ia merasa seperti dimasukkan ke dalam oven uap. Ia merasa seperti sedang duduk di atas perapian saat uap mengepul di sekelilingnya. Seiring waktu, sensasi itu semakin kuat. Rasanya benar-benar berbeda dari sebelumnya.
Kartu pembalikan yang ia gunakan menyerap energi dari sekelilingnya dan mengumpulkan vitalitas dari dunia. Namun, versi yang diperkuat menghasilkan vitalitasnya sendiri. Ia merasa vitalitasnya lebih kaya, dan ia tidak merasa tidak nyaman. Ada keuntungan lain. Proses ini tidak menyebabkan perubahan apapun di lingkungan yang biasanya menarik perhatian orang lain. Hal ini memungkinkannya untuk tetap tidak mencolok. Lu Zhou mengatur napasnya dan memfokuskan pikirannya sambil perlahan menyerap vitalitas. Tak lama kemudian, perasaan duduk di dalam oven uap pun lenyap. Lu Zhou melihat dashboard sistem. Lu Zhou sedikit kecewa. Ia pikir satu kartu bisa membalikkan hidupnya selama 8 atau 10 tahun. Tak lama kemudian, Lu Zhou menggunakan 4 kartu pembalikan yang diperkuatnya yang tersisa. Sisa umur, 40.531 hari. Kini ia memiliki lebih dari 40.000 hari kehidupan, sama dengan 111 tahun. Lu Zhou memiliki 33 kartu pembalikan tersisa, tetapi ia tidak melanjutkan membalikkan hidupnya. Siapa yang tahu apakah harga kartu itu akan naik di masa mendatang? Karena mencapai tahap 9 daun membutuhkan 1.200 tahun kehidupan, Lu Zhou setidaknya membutuhkan 876 kartu pembalikan untuk memastikan dia mencapai tahap 9 daun dengan kondisinya saat ini. Salam, Guru. Kepala Paviliun. Kakak Ji. Setelah menyapanya, yang lain mengamati Lu Zhou. Ia tampak lebih bersemangat dan energik. Saat kedua tetua itu mengingat energi vitalitas yang melonjak dari Paviliun Langit Jahat di masa lalu, mereka dapat menduga secara kasar bahwa Master Paviliun telah menguasai beberapa keterampilan yang lebih hebat daripada penyembuhan. Lu Zhou bertanya, apa ini? Itu peta wilayah teratai merah berdasarkan dugaanku, jawab Si Wuya. Lu Zhou melihatnya dan mengangguk. Ini mengingatkannya pada gambar perkamen tua di Paviliun Langit Jahat. Ia bertanya-tanya apakah gambar itu telah berubah. Kalian semua tahu tentang ini. Lu Zhou menatap semua orang yang hadir di aula. Yang lainnya mengangguk. Beritahu Loulan bahwa aku akan pergi ke sana dalam 3 hari. Semua orang menatap Lu Zhou dengan kaget. Mereka tidak menyangka hari ini akan tiba secepat ini. Di sisi lain, Lu Zhou merasa sudah siap. Tak perlu menunda lagi. Era pemisahan teratai sedang mekar penuh. 12 negara sekutu mengincar Yan Agung bagaikan predator yang mengincar mangsanya. Cepat atau lambat, mereka akan melawan Yan Agung. Mungkin ada baiknya kita melawan mereka. Merupakan hal yang biasa bagi utusan untuk bepergian antar dua negara. Loulan tetap harus menyambutnya dengan ramah. Lagi pula, kedua negara mereka belum sepenuhnya berselisih. Karena yang lain juga ada di sini, Lu Zhou menambahkan, menurutmu siapa yang harus kubawa ke Loulan? Yang lainnya saling bertukar pandang sebelum akhirnya mengalihkan pandangan ke Si Wuya. Si Wuya berkata, saya bersedia pergi bersamamu, Tuan. Lu Zhou melirik Si Wuya sebelum berkata, kamu akan tinggal di sini dan menjaga Provinsi Liang. Jika Si Wuya meninggalkan Provinsi Liang, akan mengerikan jika suku lain menyelinap masuk dan memulai perang. Si Wuya mengangguk dan berkata, baik, Tuan. Saya tidak khawatir Loulan akan melakukan sesuatu yang tidak terduga selama kunjungan Anda. Saat ini, Loulan telah mengalami kerusakan parah. Negara itu adalah yang terlemah di antara 12 negara sekutu. Anda bisa pergi ke sana dan mengintimidasi Loulan. Namun, kita harus memperhatikan guru kekaisaran, Jiang Wengsu. Dia selalu bersikap rendah hati. Dia bilang dia ada di Loulan, tetapi sebenarnya dia mungkin ada di tempat lain. Kita harus waspada terhadapnya. Yang lainnya mengangguk. Si Wuya ada benarnya. Jika tidak ada kultivator 9 daun, Loulan tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap Master Paviliun meskipun dia pergi ke sana sendirian. Namun, Jiang Wengsu adalah variabel tersembunyi dan tidak diketahui. Lu Zhou juga hanya mengkhawatirkan Jiang Wengsu. Jika jumlah mereka terlalu banyak, Lu Zhou harus mengeluarkan lebih banyak energi untuk melindungi mereka. Semakin banyak orang yang menemaninya dalam perjalanan, semakin terbatas pula kendalinya. Loulan mengirim balasan atas nama keluarga kerajaan. Si Wuya membawa dokumen resmi ke kamar majikannya. Tuan, Loulan telah membalas bahwa kerajaan menyambut Anda. Mereka bersedia menerima Anda kapan saja untuk membahas kerjasama dan pertukaran yang akan datang antara kedua negara kita, kata Si Wuya. Ekspresi Yu Sangrong tetap acuh tak acuh bahkan setelah membunuh 2 elit alam dewa baru lahir. Sekarang, dia yakin bahwa dia tidak lagi berada di Gritian yang dikenalnya. Di tempat ini, semua orang membudidayakan teratai merah. Teratai emasnya merupakan suatu anomali di sini. Pedang panjang umur merahnya adalah benda terbaik baginya untuk menyembunyikan identitasnya dan membunuh musuh-musuhnya. Pada saat ini, ia akhirnya menemukan sebuah pemukiman manusia. Sebuah pemukiman yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Stasiun pemancar selalu menjadi tempat terbaik untuk memperoleh informasi dan berita. Yu Sangrong duduk di sudut sambil mengamati para kultivator dengan berbagai rupa. Meskipun mereka manusia, ia merasakan keterasingan alami terhadap mereka.
Ketika orang-orang di sini melepaskan kekuatan mereka, itu selalu dalam bentuk energi merah. Kau dengar, 3 hari yang lalu, rumah bintang terbang melukai Luan dengan parah. Bab 647. Memasuki Loulan. Ye Zhen adalah salah satu elit terbaik dari rumah bintang terbang. Aku tidak menyangka dia akan terluka oleh seekor Luan. Binatang-binatang itu terlalu menakutkan. Yu Sangrong tampak tenang. Namun, ia terkejut melihat betapa mengerikannya Luan itu, mengingat betapa kuatnya rumah bintang terbang. Dian Agung, seorang kultivator 9 daun tak tertandingi. Namun, di tempat ini, kultivator seperti itu bahkan tak sebanding dengan seorang Luan. Yu Sangrong terhanyut kembali ke masa kini. Seorang gadis muda berkerudung duduk di hadapannya. Mungkin, ia merasa familiar dengan gadis itu, lalu ia menatapnya lagi. Wajahnya yang berlesung pipit bahkan tidak sebesar telapak tangannya. Matanya sebening kristal. Ia mengingatkan Yu Sangrong pada adik perempuannya. Yu Sangrong tidak menjawabnya dan hanya menanggapinya dengan senyuman. Gadis kecil itu berkata, "Aku Wu, seorang kultivator yang ahli dalam penyembuhan. Aku dari biara 1000 Willow. Maukah aku menyembuhkanmu? Aku akan melakukannya secara gratis." Sambil berbicara, ia menunjukkan telapak tangannya yang bersinar dengan cahaya merah redup. Yu Sangrong berkata, "Maafkan aku." Wu melompat dari tempat duduknya ketika melihat 2 kultivator terluka bersandar satu sama lain muncul di luar stasiun relay. Ia tampak senang melihat mereka saat ia berlari keluar dan berteriak, "Kalian berdua terluka. Hebat, aku akan menyembuhkanmu." Senyum muncul di wajah Yu Sangrong. Ucapannya juga mirip dengan adik kesembilannya. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, banyak hal telah berubah, dan orang-orang yang dikenalnya sudah tidak bersamanya lagi. Ia bertanya-tanya bagaimana kabar mereka. "Aku ingin tahu bagaimana kabar Tuan. Dia pasti menghadapi lebih banyak masalah sekarang karena aku tidak di sisinya." Jagoan. Resonansi kekuatan menarik Yu Sangrong kembali ke masa kini. Ia berbalik dan melihat keluar stasiun pemancar. Wu telah melepaskan energi merah di telapak tangannya sebelum dia menyalurkan energinya ke 2 kultivator yang terluka. Energi vitalitas yang unik membuat 2 kultivator yang terluka memandang Wu dengan kagum. Yu Sangrong tidak menyangka gadis itu ternyata ahli dalam penyembuhan. Orang-orang di stasiun relay memberinya acungan jempol. Dia Wu dari biara 1000 Willow. Pantas saja, pantas saja. Sungguh menakjubkan bahwa dia begitu terampil di usianya. Yu Sangrong memandang pria di sebelah kiri dan bertanya, "Jika saya boleh bertanya, apa nama tempat ini?" Pria itu berbalik dan menatap Yu Sangrong dengan penuh selidik sambil bertanya, "Kawan, kamu bahkan tidak tahu di mana ini." "Aku sudah lama berada di medan perang." "Sudah lama sejak aku kembali," jawab Yu Sangrong. "Tang besar. Maafkan saya. Saya khawatir saya akan mengecewakan Anda." Yu Sangrong menolak permintaannya. Bagi seorang pendekar pedang, pedangnya lebih penting daripada nyawanya. Terkadang, pedang itu bahkan tampak seperti istri seorang pendekar pedang. Bagaimana mungkin ia menyerahkannya kepada orang asing untuk diperiksa? Yu Sangrong secara naluriah menoleh. Dari arah barat daya, banyak kultivator dengan avatar teratai merah mereka terbang sambil membawa Luan. Banyak orang yang terkesima saat melihat beberapa avatar teratai merah yang menjulang tinggi. Rumah bintang terbang menang. Semua orang terpesona dan terkejut saat mereka menatap Luan berwarna-warni dan besar di langit. Pada saat ini, Yu Sangrong mengalihkan pandangannya. Pada saat yang sama, ia mengendalikan pedangnya dengan 2 jari. "Maafkan aku." Pedang panjang umur terlepas dari sarungnya. Pedang itu sempat berkilat merah sebelum menebas leher pria itu dan kembali ke sarungnya. Tangan lelaki yang telah tiada itu menyentuh kain yang melilit pedang panjang umur. Secerca ketakutan masih terpancar di matanya yang tak bernyawa. Yu Sangrong mengambil pedangnya dan meninggalkan stasiun pemancar seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika ia keluar, ia memandangi mayat Luan yang sedang diangkut ke timur oleh berbagai pembudidaya teratai merah. Yu Sangrong mendesah pelan. Ia menyilangkan tangan dan berjalan menuju ke timur. Matahari mulai terbenam, meninggalkan bayangan tipis di belakangnya. Yu Sangrong berjalan seolah-olah dia orang biasa. Saat matahari terbenam, seluruh kota menjadi sunyi dan hikmat. Tidak ada seorang pun di jalan di dalam kota, semua orang tetap di dalam rumah. Dia berhenti dan melihat ke belakang. "Kenapa kau mengikutiku?" Wu menjawab dari ujung gang yang lain, "Kamu membunuh seseorang." "Dia pantas mendapatkannya karena mencoba mengambil pedang seorang pendekar pedang," kata Yu Sangrong. "Rumah. Akan mudah baginya untuk menjawab pertanyaan ini jika dia masih di Yan Agung. Dia bisa saja bilang dia akan kembali ke Gunung Payau, Negeri Melilot, atau Gunung Golden Court milik Paviliun Langit Jahat. Dia tidak punya rumah di negeri asing ini." Yu Sangrong menjawab dengan jujur, "Saya tidak punya rumah." "Oh, maaf," kata Wu dengan nada meminta maaf. "Aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa tidak aman berada di luar rumah pada malam hari. Binatang buas di langit malam akan menukik dan menangkapmu. Hati-hati."
Yu Sangrong memandangi langit di atas kota. Makhluk-makhluk terbang yang cerdas mulai bermunculan di tepi langit yang diterangi sisa-sisa matahari terbenam. Cakar dan mata mereka bersinar merah. Terima kasih sudah mengingatkan. Setelah Yu Sangrong selesai berbicara, dia menghilang dari pandangan. Kereta perang yang membelah awan itu melesat melewati pegunungan dan daratan. Ia melintasi parit surga, gurun tandus, dan tanah tulang-tulang yang terkubur. Ia muncul di langit 3 mil jauhnya dari kota kuno Loulan. Di atas kereta terbang, Ming Xiyin menatap kota kuno Loulan yang menjulang tinggi sambil berkata, kita hampir sampai. Yang lainnya melangkah keluar dan melihat ke bawah ke pegunungan dan kota kuno. Pan Litian memandang kota utama Loulan dan berseru dengan penuh emosi, ini kedua kalinya saya di Loulan. Saya tidak menyangka tempat ini akan seramai sekarang. Leng Luo berkata, hal ini hanya berlaku di beberapa kota saja. Ming Xiyin memiliki pemandangan terbaik sehingga ia melihat simbol-simbol aneh di tembok kota. Ia bertanya, apa itu? Loulan memerintah kerajaannya dengan sihir. Tentu saja, itu adalah formasi sihir agung, kata Pan Litian, formasi sihir agung ini setara dengan formasi 10 terminal. Namun, para dukun agung Loulan sudah meninggal atau terlalu tua. Pasti hampir mustahil bagi mereka untuk mengaktifkan formasi agung ini. Pada saat ini, sebuah karpet ungu besar dan persegi berlayar ke arah mereka dari kota kerajaan Loulan. Keempat sisinya dipegang oleh beberapa kultivator yang bergerak serempak. Mereka akhirnya tiba di sebuah kereta perang yang membelah awan. Atas perintah raja, kami di sini untuk menerima tamu terhormat dari Yan Agung. Karpet ungu besar bergerak maju sedikit, dan kereta terbang itu berhenti. Salah satu kultivator terbang mendekati kereta perang. Ia meletakkan tangan kanannya di bahu kereta perang dan berkata dengan sopan, silakan naik karpet terbang ini. Ini adalah bentuk penyambutan tertinggi di Loulan. Pan Litian berkata dengan suara pelan, benar. Dewa sihir yang mereka sembah disulam di tengah karpet. Mahkota memiliki status tertinggi di Loulan. Keempat sudutnya masing-masing dijaga oleh 7 dukun. Total ada 49 pengawal. Perlakuan ini biasanya diperuntukkan bagi keluarga kerajaan. Bab 648. Tanpa kehancuran, tidak akan ada kembali. Sambil memandangi karpet ungu raksasa yang mewah itu, Ming Xiyin mendecakkan lidahnya takjub. Aku belum pernah naik karpet terbang sebelumnya. Ia dipikul di pundak para pengawal saat terbang di udara. Ini lebih mengesankan daripada tandu. Silakan. Pengawal Loulan membungkuk lagi dan memberi isyarat mengundang. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan melangkah ke udara, meninggalkan kereta terbang itu. Pan Litian, Leng Luo, dan Yu Zhenghai mengikutinya dari dekat. Ketika tiba giliran Ming Xiyin, utusan Loulan menaiki kereta perang dengan bijaksana dan berkata, izinkan saya. Ming Xiyin hendak pergi ketika dia berkata, tunggu, di mana kamu akan memarkir kereta terbang itu? Kendaraan itu akan diparkir di alun-alun kerajaan di luar kota kerajaan. Ada area luas di sana yang dijaga 24 jam. Cukup luas untuk kereta perang ini. Ming Xiyin mengangguk dan melompat dari kereta terbang. Mendengar hal ini, Lu Zhou menemukan beberapa kesamaan antara apa yang disebut alun-alun kerajaan dan bandara di dunia modern. Terlepas dari dunia manapun, selama manusia masih ada, kebutuhan dasar mereka akan tetap sama. Satu-satunya perbedaan hanyalah penampilannya. 49 pengawal Loulan membawa karpet terbang dan melaju menuju kota kuno Loulan. Ibu kota ilahi Yan Agung dibangun di dataran. Kota besar ini dibangun sebelum para kultivator kuat menetap di sana. Kota ini dapat diakses dari segala arah tanpa banyak hambatan. Di sisi lain, kota kuno Loulan dibangun di medan yang curam. Kota ini memiliki keunggulan geografis alami. Meskipun demikian, mereka membangun tembok kota di medan yang sulit tersebut. Tembok kota adalah salah satu penemuan manusia terhebat. Baik manusia biasa maupun petani, pemukiman mereka selalu dibangun di dalam tembok kota untuk menghalau bahaya dari luar. Karpet terbang perlahan mendarat di alun-alun yang menyambut di depan jalan setapak yang panjang dan melengkung. 2 baris prajurit tengah menunggu mereka dengan punggung tegak. Para bangsawan Loulan dan pejabat tinggi juga hadir. Dihiasi mahkota dan pakaian mewah, Raja Loulan, Angui, tampak anggun dan tenang saat berdiri di sana. Ia sedikit terkejut ketika melihat hanya ada sekelompok kecil orang di karpet terbang. Meskipun demikian, ia melangkah maju untuk menyambut mereka dengan ramah. Ia meletakkan tangan di dadanya sambil berkata, saya merasa terhormat menyambut tamu-tamu terhormat kita dari Yan Agung. Orang-orang dari Loulan mengikuti teladannya dan menyapa para pengunjung. Ketika Lu Zhou dan yang lainnya mendarat, mereka menatap sang raja. Para anggota keluarga kerajaan dan pejabat tinggi di belakang Raja Loulan, Angui, mendongak. Mereka hanya bisa tersenyum. Mereka tak bisa berbuat apa-apa ketika kultivator 9 daun agung Yan memanggil raja mereka dengan namanya. Lu Zhou melambaikan tangannya. Ming Xiyin, yang sedang berpesta di samping, terpaksa berhenti makan. Ia berkata,
Tuanku ada di sini karena 3 alasan. Pertama, beliau ingin Loulan meninggalkan 12 negara sekutu dan tunduk pada Yan Agung. Kedua, tuanku ingin bertemu dengan kepala keluarga Bonar, dan kami tidak akan berkompromi dalam hal ini. Ketiga, kakak senior tertua. Ming Xiyin memandang Yu Zhenghai di sampingnya. Mereka berterus terang dengan 3 tuntutan mereka. Saya bisa menyetujui permintaan pertama. Angui juga berterus terang. Ia sepertinya sudah menduga hal ini. Para pejabat dan anggota keluarga kerajaan tidak menentangnya. Namun, apa urusanmu dengan Tuan Lanhai, kepala keluarga Bonar, dan Jenderal Daluo? Tanya Angui bingung. Panggil saja mereka ke sini. Begitulah caraku selama ini. Dengan kata lain, Lu Zhou tidak berniat menjelaskan dirinya kepada Angui. Angui hanya bisa melambaikan tangannya. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya berpakaian mewah muncul di luar aula besar kota kerajaan. Ia membungkuk setelah memasuki aula dan berkata, "Salam, Yang Mulia. Daluo, siap melayani Anda." Lu Zhou mengabaikan Angui dan menatap muridnya. Saat ini, Yu Zhenghai sedang menatap Jenderal Daluo dengan api amarah yang membara di matanya. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, dan bangsawan muda Daluo telah menjadi jenderal, Yu Zhenghai masih bisa mengenalinya. Pria ini adalah bangsawan yang menusuk hatinya hingga ia mati. Setelah Lu Zhou selesai berbicara, keheningan menyelimuti aula besar. Para bangsawan dan pejabat yang duduk di perjamuan berhenti menggerakkan tangan mereka. Mereka memandang Daluo, Lu Zhou, dan raja mereka, Angui. Daluo berlutut. Ia mengangkat tangannya dan berkata, "Memang, ada beberapa kejadian malang antara Loulan dan Dayan di masa lalu. Tapi, kenapa kau harus menempatkanku dalam situasi sesulit ini, Tuan Tua?" Daluo. Yu Zhenghai bangkit. Daluo menatap Yu Zhenghai. Penampilan Yu Zhenghai mudah sulit dilupakan, membangkitkan beberapa kenangan lama di benaknya. Matanya terbelalak kaget saat ia berseru, "Kau, bagaimana kau masih hidup?" Yu Zhenghai berkata, "Kamu pasti sangat kecewa karena aku masih hidup." Mendengar percakapan mereka, Angui mengerutkan kening dan bertanya, "Daluo, kau salah satu jenderal paling terhormat di Loulan, apa maksudmu? Jelaskan dirimu." Daluo membungkuk dan berkata, "Yang Mulia, ini semua salah paham. Saya pernah bertemu pemuda ini sebelumnya. Saya tidak sengaja melukainya di masa lalu dan mengira dia sudah mati. Saya tidak tahu dia masih hidup. Saya lega mengetahui hal ini." Ming Xiyin membuat pertunjukan besar dengan berdeham dan meludah ke tanah. Tindakannya menarik perhatian semua orang. Dia menunjuk sepotong daging gemuk di atas meja dan berkata, "Apa ini? Rasanya tidak enak." Daluo. Petik 2. Apa yang terjadi selanjutnya bergantung pada kedua orang ini. Lu Zhou menatap Yu Zhenghai dan berkata, "Yu Zhenghai, sampaikan permintaanmu. Hari ini, aku akan bertindak untuk kepentinganmu." Gedebuk. Yu Zhenghai berlutut. Mungkin, ia merasa gelisah karena bertemu Daluo lagi. Ia bersujud dengan keras dan penuh hormat sambil berkata, "Tuan, saya tidak bisa bersikap murah hati. Saya hanya punya satu permintaan. Saya ingin seluruh keluarga Daluo membayar dosanya." Aula besar itu kembali sunyi senyap seperti kuburan. Daluo membelalakan matanya saat dia melihat Yu Zhenghai muda yang sedang berlutut dan berkata, "Apakah kamu sudah gila?" "Bukan aku." Yu Zhenghai berdiri. Daluo terkekeh. "Memang, Yang Mulia Yan pernah berselisih dengan Loulan di masa lalu, tetapi itu tidak pernah menghalangi hubungan kedua negara kita. Selir Loulan, Yu, dan Nyonya Molly menikah dengan Yang Mulia Yan, dan hubungan kedua negara kita selalu baik. Itu tidak akan berubah karenamu. Terkadang, terlalu memikirkan diri sendiri adalah hal yang bodoh." Lu Zhou mengangkat cangkirnya dan menyesapnya seolah tidak ada yang salah. Kemudian, ia bersulang untuk Angui sebelum menghabiskan isinya. Mereka tampak harmonis. Setelah meletakkan cangkirnya di atas meja, Lu Zhou menatap Yu Zhenghai dan berkata dengan tenang, "Kalau begitu, aku akan mengeksekusi seluruh keluarga Daluo untukmu." Semua orang mendongak kaget. Mereka secara naluriah menatap Daluo. Bab 649. Kekuatan tahap 9 daun. Angui memaksakan senyum di wajahnya dan berkata, "Pak Tua, itu mungkin bukan hal terbaik untuk dilakukan. Lagi pula, Daluo adalah salah satu jenderal paling terhormat di Loulan. Jika dia mati, aku khawatir Loulan akan dilanda kekacauan. Jika Daluo melakukan kesalahan, aku akan memerintahkannya untuk menebusnya. Pemuda ini boleh menyampaikan syarat-syaratnya." Daluo tidak setuju. Namun, ia berkata, "Katakan saja syaratmu. Aku akan setuju apapun." Yang lainnya menatapnya. "Aku mengagumi keberanianmu, siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara kepada kakak seniorku seperti itu?" "Kakak senior tertua." Daluo bingung.
Ming Xiyin merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya, saya lihat tidak ada ketulusan dalam keramahan Anda, apa tidak ada yang tahu tentang paviliun langit jahat sebelum kami datang? Pemuda yang Anda ajak bicara itu adalah guru dari sekte jalan iblis terhebat di dunia, Yu Zhenghai. Aula besar itu kini semakin sunyi. Bahkan suara jarum jatuh pun terdengar. Daluo terhuyung mundur karena terkejut dan tidak percaya. Daluo menelan ludah sebelum berkata, kamu Yu Zhenghai. Ming Xiyin berkata, dalam daging. Suaranya tajam dan kuat saat bergema di aula besar. Pada saat ini, Lu Zhou mengangkat cangkir anggurnya dan bersulang untuk Raja Lo Wulan sekali lagi. Mungkin karena terlalu gugup, cangkir angui terjatuh dari tangannya. Menabrak. Gelas anggur itu jatuh ke lantai dan pecah, dan anggur itu mengalir bagaikan aliran sungai dari meja utama ke lantai aula besar bagaikan seekor naga yang meliuk ke arah Daluo. Itu adalah takdir dan waktu Daluo. Gedebuk. Daluo berlutut dan memohon, Yang Mulia. Jangan sampai Anda tersesat. Kedua belas negara bersekutu. Jika Yang Mulia memberi perintah, formasi agung kota kerajaan dapat diaktifkan, dan kita pasti bisa menghabisi mereka semua dalam satu serangan. Angui menggelengkan kepalanya dan melambaikan lengan bajunya. Satu serangan. Siapa yang akan melawan kultivator 9 daun? Seorang dukun berkerudung yang berdiri di sebelah kiri Angui memahami maksud Angui. Ia menyatukan kedua telapak tangannya dan mulai melantunkan mantra. Anggur yang mengalir di lantai berubah menjadi naga ungu. Sebelum Daluo dapat bereaksi, naga ungu besar itu mengacungkan cakar dan taringnya saat melilitnya. Retakan. Leher Daluo patah begitu saja. Para petinggi Lo Wulan mendesah. Di hadapan yang kuat, yang lemah bahkan tak berdaya melawan. Yang terkuatlah yang bertahan. Jika mereka punya pilihan, akankah mereka menyakiti salah satu dari mereka? Beberapa dari mereka mulai menangis. Angui menuangkan secangkir anggur lagi untuk dirinya sendiri. Ia mengangkatnya dengan kedua tangan dan berkata, Pak Tua. Sudah puas. Lu Zhou menunjuk Yu Zhenghai yang berdiri. Maksudnya jelas, bertanya padanya. Yu Zhenghai menatap Daluo yang terbaring di lantai. Lalu, ia melakukan gerakan mengejutkan. Ia melepaskan jas persaber dari pinggangnya, lalu berjalan ke arah Daluo dan mengayunkannya ke mayat Daluo. Bam! Orang-orang Lo Wulan lainnya. Petik 2. Aula besar itu kembali hening untuk kesekian kalinya. Yu Zhenghai menyarungkan pedang jaspernya dan kembali ke tempat duduknya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ming Xiyin menepuk pahanya. Aku hampir lupa. Dia bisa saja dihidupkan kembali dengan sihir. Itu terlalu licik. Beraninya kau main-main. Dengan ini aku tetapkan agar keluarga Daluo dieksekusi mati seketika. Gantung kepala mereka agar semua dukun melihatnya sebagai peringatan. Angui tidak berani berbuat trik dan dia juga tidak bisa. Tebasan Yu Zhenghai adalah membunuh ayam untuk menakuti monyet, dan dia juga sengaja memamerkan kekuatannya. Angui mengangkat cangkir anggurnya lagi. Pak Tua. Raja Angui memerintahkan, panggil kepala keluarga Bonar, Lan Hai. Ada banyak orang yang hadir di perjamuan itu. Hidangannya memang mewah, namun bagi para pejabat tinggi Lo Wulan, rasanya seperti abu di mulut mereka. Sepanjang waktu, mereka hanya teralihkan perhatiannya atau takut akan keselamatan mereka. Sungguh sulit untuk bertahan. Setelah beberapa saat, Lan Hai, kepala keluarga Bonar, memasuki aula besar, dikawal beberapa dukun. Ia berlutut dan meletakkan tangan kanannya di dada sebelum berkata, Salam, Yang Mulia. Angui mengabaikan Lan Hai. Ia takut bergaul dengan Lan Hai karena Lan Hai mungkin akan berakhir seperti Daluo. Ia menoleh ke Lu Zhou dan berkata, Pak Tua, Lan Hai ada di sini. Lu Zhou meletakkan cangkir anggurnya di atas meja dan menatap orang yang dikabarkan memegang kendali keluarga Bonar, Lan Hai. Lan Hai tampak berusia lebih dari 70 tahun dan memiliki aura yang aneh. Ia adalah seorang kultivator sihir sejati dengan basis kultivasi yang mendalam. Lu Zhou tidak bertele-tele. Tahukah kamu kenapa aku ingin bertemu denganmu? Ekspresi Lan Hai tidak berubah saat dia berkata, aku belum pernah mendengar hal seperti itu. Lu Zhou tidak terburu-buru. Ia malah mengangkat telapak tangannya. Guci anggur di sampingnya melayang dan menuangkan anggur ke dalam cangkirnya. Anggur jatuh ke dalam cangkir dalam garis lurus. Ketika toples diangkat, aliran anggur berhenti mengalir. Menurutmu apa nama anggur ini? Lu Zhou bertanya dengan santai. Lu Zhou menaruh telapak tangannya di atas meja. Babak 650. Melawan Jiang Wengsu. Jika seorang kultivator dapat memadatkan cairan menjadi energi, membungkusnya dengan energi, sekaligus mengendalikannya secara presisi hingga dapat membunuh, ia pastilah seorang elit di antara para elit. Biasanya, kultivator akan menggunakan senjata sebagai inti agar mereka dapat memadatkan energi dengan cepat dan memasukkan kekuatan terbesar ke dalamnya. Dengan senjata, mereka dapat menciptakan lebih banyak segel energi. Untuk sesuatu yang tak berbentuk, seperti anggur, sulit untuk membentuk energi. Bahkan, hal itu mungkin mengurangi kekuatan energi.
Satu-satunya keuntungannya adalah meningkatkan kemampuan seseorang dalam memadatkan energi. Biasanya, keterampilan ini hanya digunakan untuk pamer. Jika energi kerucut itu bergerak sedikit lebih dekat, hasilnya pasti mematikan. Meskipun Lan Hai memiliki status tinggi sebagai orang paling berkuasa di keluarga Bonar, dia tidak dapat menahan diri untuk mempertimbangkan pilihannya saat ini. Menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum minuman keras. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak akan membunuhmu? Lu Zhou meletakkan tangannya di punggung sambil bangkit berdiri dan menuruni tangga. Melihat hal ini, orang-orang dari Loulan pun ikut berdiri dan memberi hormat. Lan Hai bergidik ketika berkata, "Tuan tua, aku tidak menolak memberikan kristalmu. Tetapi guru kerajaan berkata bahwa keluarga Bonar akan membayar harga yang mahal jika aku menyerahkan kristal itu." Ketika guru kerajaan disebutkan, Raja Amui berkata, "Tuan guru kerajaan adalah dermawan Loulan. Dia sangat dihormati di sini. Bahkan aku pun harus bersikap sopan kepadanya." Lu Zhou sekarang mengerti. Ia tahu siapa guru kerajaan ini. Jiang Wengsu pasti menjalani kehidupan seperti itu kemanapun ia pergi. Ia ingin menjadi makhluk terhebat di dunia ini. Lu Zhou menatap Lan Hai yang sedang berlutut dan berkata, "Kau takut dengan ancamannya, tapi kau tidak takut dengan ancamanku." "Aku, tapi apa yang bisa kulakukan?" jawab Lan Hai setelah menelan ludah. "Di mana guru kerajaan sekarang?" tanya Lu Zhou. Alasan keempat kunjungannya adalah Jiang Wengsu. Jiang Wengsu ingin membunuhnya, seorang kultivator 9 daun. Bagaimana mungkin dia melakukannya tanpa muncul? Bam! Segel energi yang dibentuk oleh anggur itu berubah menjadi telapak tangan yang menghantam dada Lan Hai. Lan Hai terhuyung akibat benturan. Ia terlempar keluar aula dan jatuh ke lantai. Keempat dukun itu berlari keluar dan membantu Lan Hai berdiri. Pada saat ini, ahli sihir di sisi kiri aula berdiri dan berkata, "Pak Tua, Yang Mulia telah membunuh pembantu terbaiknya, Jenderal Daluo, untuk Anda. Ini sudah menunjukkan ketulusan yang luar biasa. Apakah Anda baru akan percaya pada ketulusan kami setelah membunuh semua orang di Loulan?" Lu Zhou meliriknya sekilas. Ia berkata dengan ringan, "Bahkan jika aku membantai semua orang di Loulan, apa urusanmu?" Keyakinannya terlihat jelas oleh semua orang. Suasananya sekarang sangat menyesakkan. Raja Amui berkata, "Lan Hai, tolong serahkan kristal itu demi Loulan." Lan Hai tampak dilema. Ia berkata, "Yang Mulia, keluarga Bonar telah bersumpah setia kepada kota kerajaan selama beberapa generasi. Mungkinkah Anda juga berpikir untuk mengorbankan seluruh keluarga Bonar, Yang Mulia?" Amui tahu ia kejam. Namun, berhadapan dengan seorang kultivator 9 daun, ia tak punya pilihan lain. Ia tak mampu berjudi. Ekspresinya tegas saat ia berkata, "Aku perintahkan kau untuk menyerahkan kristal itu. Kembalikan pada tuan tua itu." Mengesampingkan kultivator 9 daun agung dari Yan Agung, Loulan, dalam kondisinya saat ini, bukanlah tandingan Yan Agung. Amui tak punya pilihan selain mengorbankan satu individu demi kebaikan bersama. Selama bukit-bukit hijau masih ada, tak perlu khawatir soal kayu bakar. Namun, jika bukit-bukit hijau itu lenyap, Loulan benar-benar akan tamat. Hati Lan Hai mencelos. Ia menatap rajanya dan berkata, "Yang Mulia, Lani, Xian, dan Bazir sudah mati. Kapan keluarga Bonar pernah berbuat salah kepada Loulan?" Keempat dukun lainnya juga memandang Raja Amui. Lan Hai benar. Kapan keluarga Bonar pernah berbuat salah pada Loulan? Bazir telah menjaga perbatasan selama sahabat demi Loulan. Semua orang sangat menghormati Jenderal Bazir. Rakyat Loulan tahu betapa hebatnya keluarga Bonar. Apa kau benar-benar akan mengabaikan rakyat? Bagaimana kau akan menjelaskan ini kepada mereka? Emosi Lan Hai jelas meluap-luap. Ming Shiyin terdiam. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Omong kosong." Yang lain menoleh ke arah Ming Shiyin yang muncul dari aula. Berdasarkan kejadian sebelumnya, mereka tahu pria ini pandai mencari masalah dan menemukan kesalahan. Dia bukan orang yang mudah dihadapi. Naluri mereka mengatakan bahwa dia pasti akan membawa masalah lagi. Lani Bonar membawa Tian Gou dan peti mati merah ke paviliun langit jahat, mengejek guruku, dan memerintahkan Tian Gou untuk menyerang adik perempuanku yang tidak tahu cara berkultivasi. Coba kutanya, haruskah dia mati? Xian Bonar dan Bazir Bonar ingin membunuh kakak kedua saya padahal mereka sendiri tidak kompeten. Apakah salah jika kakak kedua saya membela diri? Apakah mereka berdua pantas mati? Lan Hai. Petik 2. Loulan selalu berhubungan baik dengan Yan Agung. Keluarga para raja kita bahkan memiliki hubungan pernikahan. Namun, keluarga Bonarmu telah beberapa kali menyerbu Yan Agung ketika kita sedang mengalami kekacauan internal, dan kau berkolusi dengan Rowley. Kaulah yang menyebabkan semua ini menimpa Loulan. Kaulah pendosa terbesar di Loulan yang seharusnya dikutuk selama 10.000 tahun. Mata Lan Hai Bonar melebar saat dia mundur beberapa langkah. Para pejabat tinggi yang hadir tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala. Mereka terus mundur.
Ming Xiyin berkata dengan kasar, kau bahkan tidak mau mendengarkan perintah rajamu. Apa kau mencoba memberontak? Lan Hai bergidik. Tak lama kemudian, ia menoleh ke samping dan tersenyum sedih. Yang mulia, Anda memaksa saya melakukan ini. Keluarga Bonar tidak akan pernah menyerah. Aktifkan formasi. Jagoan. Di luar aula istana, lingkaran sihir berwarna ungu terbang ke penghalang seperti tirai di langit. Pejabat lainnya tampak terkejut sebelum mereka mulai menegurnya. Lan Hai berkata dengan gelisah, guru kerajaan telah menginstruksikan keluarga Bonar untuk mempertahankannya dengan nyawa kita. Guru kerajaan. Yang lain saling berpandangan. Mereka terkejut. Guru kerajaan telah hilang selama bertahun-tahun. Bagaimana dia akan menghidupi mereka? Lingkaran ungu cemerlang lainnya melesat ke langit. Yang lainnya berjalan keluar dari aula besar dan menatap langit. Formasi sihir agung yang belum pernah diaktifkan sebelumnya, akan diaktifkan hari ini. Telapak tangan emas yang berkilau itu melesat keluar. Ketika kelima tukang sihir itu melihat hal itu, mereka membentuk barikade dan mengacungkan telapak tangan mereka. Bam, bam, bam. Salah satu dari mereka terhuyung mundur, membawa serta 3 sisanya. Mereka menyemburkan darah. Dukun terakhir tak mampu menghentikan serangan itu. Punggungnya menghantam dada Lan Hai, dan keduanya terhuyung bersamaan. Gedebuk. Lu Zhou tidak senang dengan serangan telapak tangan itu. Mungkin, ia sudah terbiasa menghabisi lawannya dengan satu serangan dari kekuatan luar biasa miliknya. Sekarang setelah ia menggunakan kekuatan dari basis kultivasinya, ia merasa kekuatannya agak kurang. Sebenarnya, memukul 5 orang dengan satu serangan telapak tangan dan melukai mereka semua sudah merupakan prestasi yang mengerikan. Semua orang menatap kelima pria yang kalah itu. Mereka terkejut. Sungguh, kultivator 9 daun yang legendaris itu memang mengerikan. Pria memang seperti itu, sering tertipu oleh penampilan. Bahkan jika Lu Zhou melepaskan segel telapak 2 daun, karena identitasnya sebagai kultivator 9 daun, mereka pasti akan menganggap segel telapaknya mengerikan. Kelima pria itu terkejut. Mereka menatap Lu Zhou seolah-olah dia adalah musuh bebuyutan. Dia mengangkat tangan kanannya lagi. Pada saat ini, beberapa pembudidaya sihir muncul di langit, menjaga tirai ungu di langit. Semakin banyak petani berkumpul. Di tengah tirai langit, sesosok bergerak cepat ke dalam formasi sihir agung. Ia bersinar dengan aura ungu, dan tubuhnya tersembunyi di balik jubah dan tudung ungu. Matanya bersinar merah samar, dan ekspresi wajahnya tertutup kabut. Dukun misterius itu melihat ke bawah dari langit dan berkata perlahan, kultivator 9 daun agung dari Yan Agung, sungguh mengesankan. Bab 651/12 negara sekutu. Kemunculan sosok misterius ini mengguncang Angui. Ia hampir tak percaya. Kontribusi guru kerajaan tak terbantahkan dalam kelangsungan hidup Loulan hingga hari ini. Hantu itu mengangguk pelan. Ia berkata, akulah yang memerintahkan keluarga Bonar untuk mempertahankan kristal itu dengan nyawa mereka. Yang mulia, tentu saja Anda tidak akan menyalahkan saya untuk ini, kan? Angui tersenyum canggung. Aku yakin kau punya alasan sendiri untuk melakukan sesuatu, guru kerajaan. Bagaimana mungkin aku bisa menyalahkanmu? Perubahan sikap Angui juga sesuai dengan harapan Lu Zhou. Ia sudah siap untuk ini. Era pemisahan teratai telah tiba. Bisakah kau menghentikan gelombang 9 daun sendirian? Tanya Lu Zhou. Suara Jiang Wengsu serak saat berbicara. Aku telah menghabiskan berabad-abad menghentikan 12 negara dan Yan Agung untuk menghasilkan kultivator 9 daun. Beginilah keadaannya dulu, dan akan selalu begitu. Semua ini demi alasan egoisme sendiri. Alasan egoisku. Jiang Wengsu meninggikan suaranya dan berkata, jika seorang kultivator 9 daun muncul, pasti akan ada bencana. Ketika saatnya tiba, manusia akan musnah. Namun, kau memaksakan diri masuk ke tahap 9 daun untuk tujuanmu sendiri. Siapa yang egois? Bencana. Lu Zhou menatap Jiang Wengsu yang melayang di langit. Sejak manusia lahir, selalu ada bencana. Manusia beradaptasi dan tumbuh dari bencana. Bukti terbesarnya adalah keberadaan tahap 9 daun dan 10 daun di dunia teratai merah. Mendengar ini, mata Jiang Wengsu berbinar saat ia berkata, kau tahu tentang teratai merah. Namun, kau hanya tahu sebagian saja. Tahukah kau betapa besarnya harga yang harus dibayar karena tahap 9 daun dan 10 daun? Tak terhitung banyaknya orang yang kehilangan nyawa setiap tahun karenanya. Apa kau akan menutup mata terhadap hal itu? Justru karena orang-orang sepertimulah manusia tidak cukup kuat, kata Lu Zhou dengan kasar. Dengan kata lain, jika mereka cukup kuat, mengapa mereka harus takut pada binatang buas? Jiang Wengsu terkejut dan bingung. Ia telah bertemu Ji Tiandao 3 kali sebelumnya. Kapan Ji Tiandao menjadi Sevasi ini? Lagi pula, hal-hal yang diketahui Ji Tiandao telah melampaui ekspektasinya. Baiklah. Ketika pandangan kita tidak dapat didamaikan, melanjutkan diskusi itu sia-sia. Bangsa Senmu, di sini. Bangsa Wuchang, di sini. Bangsa Nier, di sini.
Negara canggih, di sini. Silakan berikan perintah Anda, guru kerajaan. Jiang Wengsu menatap Lan Hai dengan acuh tak acuh sambil berkata, baiklah. Lan Hai sangat gembira. Terima kasih, Tuan Guru Kerajaan. Keluarga Bonar akan mengikuti instruksi Anda untuk generasi mendatang. Kami akan mempertahankan rahasia kristal ini sampai mati. Angui buru-buru membungkuk ke arah Lu Zhou dan berkata, aku tidak punya pilihan. Maafkan aku. Tuan Guru Kerajaan, tolong bantu Lo Wulan. Para penggarap di dekat penghalang seperti tirai di langit terus bertambah jumlahnya. Keempat negara aliansi lainnya kini berada di kota kuno itu. Lu Zhou mendongak ke arah hantu itu. Ia mengangkat telapak tangannya dan berkata, aku ingin melihat seberapa hebat dirimu. Jari-jarinya bersinar biru, dan beberapa huruf muncul di sela-sela jarinya. Suara mendesing. Jiang Wengsu membiarkan segel telapak tangan menembusnya. Ia melambaikan lengan bajunya dan berkata, tangkap mereka. Di balik tirai langit, para dukun mengangkat tangan mereka. Bola-bola cahaya ungu segera muncul di telapak tangan mereka. Berbagai avatar juga muncul di sekitarnya. Ada avatar Raja Serigala, avatar Raja Macan Tutul, dan avatar Raja Harimau. Semuanya menerjang bersamaan. Bola-bola cahaya ungu berkumpul di tengah formasi sihir agung. Dengan ini, efek reduksi sihir diaktifkan. Lu Zhou melafalkan mantra kitab surgawi dalam pikirannya. Untuk meraih kekuatan membungkam segalanya, mempertahankan dan mewujudkan samadhi. Bagaikan cahaya dan bayangan, meresap kemana-mana, namun tetap tenang dalam samadhi. Sebuah bunga teratai biru mekar di bawah kaki Lu Zhou. Kekuatan luar biasa dahsyat tumpah ke lingkungan sekitar, menghancurkan cincin cahaya di langit. Energi ungu segera kewalahan. Avatar Raja Serigala yang menerjang ke arah Lu Zhou terlempar kembali. Para kultivator sihir yang melayang di dekat tirai langit menyemburkan darah akibat hantaman gelombang kekuatan Lu Zhou. Formasi sihir agung yang baru saja diaktifkan langsung hancur. Permukaan ubin dan batu bata bangunan tampaknya telah terkelupas. Kekuatan Lu Zhou adalah bukti tahap 9 daun. Seluruh tempat menjadi sunyi setelah serangan Lu Zhou. Raja Angui dari Lo Wulan terhuyung mundur. Ia tak percaya. Ia gemetar melihat Lu Zhou melayang di udara. Para pengawal kerajaannya yang paling elit telah dihancurkan hanya dengan satu gerakan. Bab 652. Puncak kekuatan luar biasa. Aku juga bisa mengatakan hal yang sama tentangmu. Lu Zhou ingin tahu metode apa yang digunakan Jiang Wengsu untuk menekan tahap 9 daunnya sendiri. Jika tahap 9 daun benar-benar akan memicu bencana, mengapa dia tidak memicu bencana? Jiang Wengsu berkata, tentu saja, aku punya metodeku sendiri. Dia melambaikan tangannya lagi. Di luar kota kuno Lo Wulan, para petani berbaris ke arah mereka dari 3 arah seperti koloni semut. Di udara, 4 kereta terbang, panjangnya beberapa ratus meter, terbang ke arah mereka. Proyeksi Jiang Wengsu menjulang lebih tinggi dari kereta terbang. Lu Zhou pun terbang lebih tinggi. Semakin tinggi ia terbang, semakin jauh ia bisa melihat. 4 kereta terbang raksasa dan para kultivator terbang yang tak terhitung jumlahnya mengepung kota kuno itu. Tak ada satu manusia pun yang terlihat. Ketika Lo Wulan berada di puncak kejayaannya, bahkan Yan Agung pun tak berani meremehkannya. Aku telah mempersiapkan keempat negara ini untukmu. Jika kau ingin melawanku, kau harus melewati mereka. Jiang Wengsu memproyeksikan suaranya kepada Lu Zhou. Deru dari keempat kereta terbang itu bagaikan angin menderu saat mereka mendekat. Mereka tiba di kota kuno itu tanpa banyak halangan. Lu Zhou melihat keempat kereta terbang itu dan berkata, hanya gerombolan yang tidak berguna. Aku mengagumi kepercayaan dirimu. Kuharap kau akan melepaskan kekuatan seorang kultivator 9 daun agar kau bisa menjadi peringatan bagi yang lain. Proyeksi Jiang Wengsu melayang. Lu Zhou tidak menyerang. Dia perlu mencari tahu di mana Jiang Wengsu berada. Pada saat ini, Ming Xiyin, Yu Zhenghai, Leng Luo, dan Pan Litian terbang dan berdiri di belakang Lu Zhou. Ketika melihat pasukan dari 4 negara sekutu, Ming Xiyin terkejut dalam hati. Ia berkata, guru kerajaan benar-benar tahu cara memasang jebakan. Ini akan sulit. Kelima orang dari paviliun langit jahat melayang di udara sembari menatap ke arah para kultivator yang tak terhitung jumlahnya dari keempat negara. Lindungi Yu Zhenghai, kata Lu Zhou apatis. Jangan khawatir, guru. Yu Zhenghai dengan cepat berkata, jangan pedulikan aku. Kepala keluarga Bonar, Lan Hai, mundur secara naluriah. Dia tidak menyangka bahwa guru kerajaan hanyalah sebuah proyeksi. Reaksi orang-orang dari Lo Wulan tak luput dari perhatian Lu Zhou. Ia berkata, tangkap mereka. Pan Litian mengangguk puas. Ia mengulurkan tangan dan melancarkan segel telapak tangan yang menangkap Lan Hai dan menariknya kembali. Ia terbang kembali ke sisi Lu Zhou. Jangan meronta. Aku bisa saja membiarkanmu jatuh sampai mati. Perkataan Pan Litian membuat Lan Hai begitu ketakutan hingga dia langsung terdiam. Kemudian, Pan Litian mengangkat tangannya dan menyegel 8 meridian luar biasa Lan Hai.
Sekarang setelah elit terhebat dari Sekte Kejelasan secara pribadi menyegel basis kultivasi Lanhai hampir tidak memiliki peluang untuk melepaskan diri. Sementara itu, dari 4 kereta terbang yang berhenti di atas kota kuno, 4 sosok melompat keluar dari kereta terbang tersebut. Mereka berhenti kurang dari 100 meter di depan Lu Zhou dan membentuk formasi setengah lingkaran. Keempatnya memancarkan aura yang kuat. Semangat bertarung mereka tak terkira, dan sorot mata mereka penuh kegembiraan. Dengan dukungan guru kerajaan yang kuat, bagaimana mungkin mereka membiarkan kesempatan ini lepas begitu saja? Pada saat ini, genderang perang dibunyikan dari keempat kereta terbang. Xiaji berkata, 7 negara lainnya sudah dalam perjalanan menuju parit surga, bahkan jika kau memiliki kekuatan tahap 9 daun, kau tidak dapat menyelamatkan orang dari jarak yang begitu jauh. Guru kerajaan sedang mengawasi kita hari ini. Guru kerajaan telah mencapai tahap 9 daun berabad-abad yang lalu. Apa yang kita tunggu? Jagoan. Avatar Raja Macan Tutul tanpa teratai muncul sebelum menghilang. Jelas Arwen sedang berusaha menunjukkan kekuatannya. 8 daun di sekitar avatarnya menunjukkan basis kultivasinya. Siapa sangka dia bahkan seorang kultivator berdaun 8,5. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan mengangguk saat melihat ini. Sepertinya Jiang Wengsu berniat memanfaatkannya untuk membunuh para kultivator 9 daun yang potensial ini. Lanhai sudah lumpuh ketakutan melihat pemandangan ini. Bam! Perhatian semua orang tertuju pada Lu Zhou. Tangan kirinya masih bertumpu di punggungnya. Ia mengangkat tangan kanannya sedikit, dan dengan mudah, ia menangkap pedang energi raksasa itu dengan 2 jari. Arwen terkejut. Meskipun ia tahu seorang kultivator 9 daun pasti kuat, ia tidak menyangka Lu Zhou akan mampu menghentikan serangan yang telah dilepaskannya tanpa ampun. Ketika ia tersadar, ia mencoba melepaskan pedang energinya dari genggaman Lu Zhou, tetapi ia mendapati dirinya tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Bagaimana mungkin? Arwen meningkatkan ki primal dan kekuatannya. Sayangnya, pedang besar itu tetap tak tergerak. Ketiga lawan lainnya hanya berjarak 50 meter saat mereka menatap lelaki tua yang tampak lemah itu. Arwen. Gelombang suara meluncur keluar dari kereta terbang Shen Munition. Gelombang suara menggelinding ke arah mereka, dan pedang itu terbelah menjadi 2. Pada saat yang sama, tubuh Arwen juga terbelah 2. Lalu, bagaikan sampah, ia jatuh ke tanah, darahnya bercucuran. Lu Zhou dengan mudah membunuh lawannya hanya dengan 1 gerakan. Siapa yang bisa menandingi kultivator 9 daun? Sebagian besar orang yang hadir tahu bahwa seorang kultivator 9 daun itu kuat, tetapi tingkat kekuatan seorang kultivator 9 daun benar-benar melampaui harapan mereka. Dia dengan mudah membunuh seorang elit yang telah kembali ke tahap 8 daun setelah memotong teratainya. Sungguh tidak adil. Angin bertiup di tengah malam yang menakutkan, membuat jubah Lu Zhou berkibar. Ia tampak seperti makhluk abadi saat ini. Tuan Guru Kerajaan telah memerintahkan kita untuk melanjutkan. Lu Zhou mengangkat tangan kanannya. Rune hitam berputar-putar di sekitar tanpa nama. Ada serangkaian gerakan sebelum ia menghilang dari pandangan. Bas berkata dengan kasar, aku sudah menunggu ini. Ia meraung dan melepaskan gelombang suara yang dahsyat. Raungannya menggema di langit. Meski itu hanya gelombang suara, yang lain merasakannya seolah-olah nyata saat menggelinding di atas mereka. Teknik mengaum yang sangat kuat. Suara itu baru saja menghilang ketika Lu Zhou muncul di samping Raja Harimau. Dengan ekspresi acuh tak acuh, ia mengayunkan lengan kanannya. Blokir. Bas mengangkat tangannya. Pertarungan berakhir begitu saja. Suara guru kerajaan terdengar tepat waktu. Serang dia bersama-sama. Lu Zhou mengukur kekuatannya yang luar biasa. Ia telah membunuh 2 kultivator. Meskipun ia telah menggunakan tanpa nama, ia masih menggunakan setengah dari kekuatannya yang luar biasa. Ia tidak menyangka keduanya masih cukup berani untuk menyerangnya setelah ia membunuh 2 rekan mereka. Kubo dan Xiaji menyerang bersama. Pada saat yang sama, banyak sekali pembudidaya melompat keluar dari keempat kereta terbang. Bab 653. Pertarungan antar penggarap 9 daun. Lu Zhou mendongak perlahan saat para pembudidaya yang menyerupai belalang itu mengerumuninya. Keadilan berada di tangan mereka yang memiliki jumlah. Kelompok kultivator ini terkejut ketika melihat Lu Zhou maju, bukannya mundur. Ia melepaskan ledakan energi saat menerjang kawanan belalang. Pedang energi dan pedang panjang energi berkumpul pada saat ini dan melesat keluar. Sementara itu, energi Lu Zhou bersinar biru dan menghentikan semua serangan yang datang kepadanya. Ia berhenti bergerak ketika berada di tengah kawanan belalang. Sekuntum bunga teratai biru mekar di bawah kakinya, dan tubuhnya memancarkan cahaya biru redup. Untuk meraih kekuatan membungkam segalanya, mempertahankan dan mewujudkan samadhi. Bagaikan cahaya dan bayangan, meresap kemana-mana, namun tetap tenang dalam samadhi. Kekuatan untuk membungkam segalanya. Ketika teratai biru mekar sempurna, kubo dari negeri Nir melesat ke arah Lu Zhou sambil memegang belati merah. Ia berteriak, kau telah jatuh ke dalam perangkap kami. Ini belati tanpa noda kelas surga.
Ini adalah pedang pemberian guru kerajaan. Berderit, berderit, berderit. Keempat kereta terbang raksasa itu juga terpengaruh oleh kekuatan peredam suara dalam berbagai tingkatan. Rangkanya rusak dan deknya retak. Setelah kehilangan banyak rekan mereka, para kultivator yang tersisa hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk menjaga kereta terbang tetap mengapung. Bahkan bergerak di udara pun terasa melelahkan. Setelah belalang itu lenyap, langit menjadi cerah sejauh 10.000 mil. Lu Zhou memainkan spotless dagger dengan acuh tak acuh. Dari keempat elit, hanya Rowlian, Xiao Ji, yang tersisa. Sayang, hanya diam yang menjadi jawaban yang diterima Xiaji. Panlitian menimpali, Xiaji dari Rowli. Dia peringkat ke-8 dalam keluarga Xia. Xiaji bersikap seolah-olah sedang menghadapi mimpi terburuknya. Ia mengerutkan kening sambil menatap Lu Zhou yang mendekat dengan ketakutan. Sebuah suara dari De terdengar di telinga Xiaji. Xiaji, bertarung. Keempat kereta terbang itu terbang. Para kultivator berkerudung muncul dari dek keempat kereta terbang itu. Mereka semua diselimuti energi ungu saat mereka menyatukan telapak tangan mereka. Lagu pengantar tidur Brahmik. Kombinasi lagu pengantar tidur Brahma Buddha dan teknik boneka sihir. Lu Zhou hanya memiliki seperempat dari kekuatan luar biasa yang tersisa. Ia bahkan tidak bisa memaksa Jiang Wengsu untuk menunjukkan diri setelah membunuh 3 elit. Akankah ia terpaksa menggunakan kartu serangan mematikan pada akhirnya? 8,5 daun. Namun, ketika debu mulai mereda, Lu Zhou melihat Xiaji berdiri di depannya. Ekspresi Xiaji kosong, dan matanya tampak tidak fokus. Mantra yang diucapkan keempat kereta terbang itu tidak berhenti dan semakin keras. Xiaji sudah berada di tahap 8 daun dan setengah. Ia paling dekat dengan tahap 9 daun. Mengetahui Jiang Wengsu, ia tidak akan pernah membiarkan Xiaji berkembang lebih jauh. Lu Zhou menunduk. Boneka-boneka yang telah dibangkitkan itu menyerbu ke arahnya dengan panik, tanpa mempedulikan keselamatan mereka. Jumlah mereka banyak, dan mereka kini lebih kuat, tak kenal takut mati. Tanpa rasa sakit dan emosi, boneka-boneka itu membentuk kawanan belalang kedua. Meski begitu, Lu Zhou hanya mengelus jenggotnya dan berkata sambil tersenyum, "Aku senang." Jiang Wengsu berkata, "Kau mampu menangkis belati tak bernoda. Tak diragukan lagi kekuatan birumu berasal dari sumber yang tak diketahui. Demi keamanan, aku menyuruh mereka menggerogoti ki primal dan energimu. Kau kalah, kau benar-benar kalah." Pada saat yang sama, kartu uji bentuk puncak muncul di telapak tangan Lu Zhou. Tuan Pavilion. Jika yang menyerang adalah orang lain, mereka tidak akan khawatir. Namun, ini adalah guru kerajaan yang telah mencapai tahap 9 daun berabad-abad yang lalu. Bagaimana mereka bisa tetap tenang? Sebuah avatar setinggi 45 meter menjulang tinggi di udara. Teratai emas di bawah kakinya memiliki 9 daun yang tampak hidup dan berkilau kemasan. Belalang-belalang yang berada di dekatnya langsung terdorong mundur dan jatuh ke tanah lagi. Tatapan Lu Zhou tertuju pada Jiang Wengsu saat ia berkata, "Mari kita lihat kemana kau bisa lari sekarang." Jiang Wengsu berkata tanpa ekspresi, "Jadi, kau benar-benar berada di tahap 9 daun. Kau seperti anak panah yang sudah berada di tahap akhir penerbangannya. Kau pasti akan kalah. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu merasakan anak panah di ujung lintasannya." Lu Zhou bergerak cepat. Teknik yang hebat. Tentu saja, teknik agung seorang kultivator 9 daun jauh lebih kuat daripada kultivator 8 daun. Udara menjadi bergolak karena energi memantul kemana-mana. Para penumpang keempat kereta terbang itu akhirnya menyadari betapa tidak berartinya mereka. Mereka bagaikan lalat yang bahkan tak sanggup menahan dampak pertempuran antara dua kultivator 9 daun. Mereka terpaksa mundur. Itu adalah 5 serangan berturut-turut dari Abandon Wisdom. Bab 654. Puncak yang cemerlang. Ledakan. Ketika avatar Lu Zhou setinggi 150 kaki melewati 2 kereta terbang raksasa itu, benturannya begitu hebat hingga kereta terbang itu hancur berkeping-keping. Beberapa bagian kereta terbang patah dan jatuh dari langit. Para kultivator yang melantunkan mantra hanya bisa menyerah untuk terus berkeliaran di sana dan berpencar. Jiang Wengsu melarikan diri dengan cepat. Niatnya adalah agar para kultivator di kereta terbang menahan Lu Zhou. Namun, ia tidak menyangka Lu Zhou akan mengejar dengan avatarnya. Ia mendongak dan bertanya dengan bingung, "Kau tidak akan menarik avatarmu?" Kedua kereta perang raksasa itu hancur berkeping-keping. Banyak petani berhamburan. Mereka khawatir akan terjebak dalam pertempuran. Namun, Jiang Wengsu memerintahkan, "Tunggu apa lagi? Tangkap dia." Para kultivator yang meninggalkan kereta perang mereka memandang avatar setinggi 150 kaki itu. Ada tekanan menyesakkan yang hampir tak terlukiskan saat mereka memandang avatar itu. "Lihat baik-baik, Jiang Wengsu." Lu Zhou mengangkat telapak tangannya. Tanda tangan roda Vajra Agung Buddha. Para petani yang melarikan diri itu menatap anjing laut palem emas yang berkilauan itu dengan mulut ternganga. "Apakah kamu sudah berusaha sekuat tenaga sejak awal?"
Gerakan tangan roda Vajra Agung di udara segera melumpuhkan para kultivator yang melantunkan mantra di sekitarnya. Dengan sedikit waktu untuk mengatur napas, Jiang Wengsu bergerak cepat lagi saat ia mencoba berlari. Jiang Wengsu mendongak dan melesat ke avatarnya. Ia mengarahkan telapak tangannya ke langit, dan avatarnya pun mengikutinya. Rune merah yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul di telapak tangannya dan membentuk pedang energi raksasa. Apa kau benar-benar berpikir seorang kultivator 9 daun tidak punya trik? Jiang Wengsu mengarahkan pedang energinya ke atas. Jantung Jiang Wengsu berdebar kencang. Rune hitam. Senjata kelas Desolate. Mundur. Jiang Wengsu ketakutan sekarang. Pedang energi merah terbelah menjadi dua, dan Anem terus jatuh ke arah avatar merah. Langit berwarna merah pada saat ini. Rune merah yang dikumpulkan Jiang Wengsu selama berabad-abad yang dapat membunuh para kultivator 9 daun sama rapuhnya dengan selembar kertas di hadapan Lu Zhou. Apakah kau pikir kau bisa lari dariku? Suara gemuruh Lu Zhou terdengar dari atas. Jiang Wengsu melesat maju 10 kali berturut-turut. Ketika ia mendongak, avatar emas Lu Zhou setinggi 150 kaki masih menjulang tinggi di atasnya. Saat avatar 9 daun bergerak, entah itu gunung atau hutan, semuanya rata dengan tanah. Yang tersisa hanyalah kehancuran. Lu Zhou tidak peduli. Ia memiliki ki primal yang tak terbatas. Ia tidak akan bisa memberikan keadilan pada kartu ini jika ia tidak mengerahkan seluruh kemampuannya dalam pertarungan. Jiang Wengsu mendongak. Kenapa? Ada banyak hal aneh di dunia yang luas ini. Manusia hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan yang lebih besar. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa membodohi seluruh dunia? Lu Zhou mengangkat telapak tangannya. Seekor anjing laut palem emas yang ukurannya puluhan kali lebih besar dari anjing laut sebelumnya turun dari langit. Burung-burung yang ketakutan terbang ke segala arah. Ikan-ikan di sungai berhamburan keluar berusaha melarikan diri. Mata Jiang Wengsu memerah. Selama bertahun-tahun, ia telah menikmati status tinggi dan merupakan orang paling berkuasa di sini. Bagaimana ia bisa menerima kenyataan ini? Para petani suku lain dari 12 negara sekutu memandang ke arah timur. Para petani di dalam kota kuno Loulan menghentikan apapun yang tengah mereka lakukan saat mereka mendengar gemuruh yang mengingatkan pada gempa bumi dahsyat. Meskipun Jiang Wengsu telah mengerahkan seluruh kekuatannya sebagai kultivator 9 daun, ia hanya berhasil menghentikan segel telapak tangan raksasa itu selama beberapa detik. Kemudian, segel telapak tangan raksasa itu terus menekan tanpa hambatan. Ledakan. Serangan telapak tangan ini bukan saja merupakan perwujudan kekuatan tahap 9 daun, tetapi juga merupakan hasil lapisan demi lapisan energi Lu Zhou yang tak terbatas. Sepanjang waktu, Lu Zhou terus menumpuk segel telapak tangan. Ia bahkan tidak tahu berapa banyak segel telapak tangan yang telah ia lepaskan. Baru ketika segel telapak tangan itu menyentuh tanah, ia berhenti. Lu Zhou tetap mengaktifkan avatarnya. Ia melihat timer, 15 menit telah berlalu. Ia masih punya separuh waktu tersisa. Di tempat cap palem itu menempel, ada lubang berjari 5. Lu Zhou merasakan gerakan di sekitarnya. Meskipun berada dalam kondisi prima, ia harus waspada terhadap kemungkinan guru kerajaan melarikan diri dengan cara lain. Sambil menunggu, ia sama sekali tidak menarik avatarnya yang setinggi 150 kaki. Tidak ada burung atau binatang buas yang berani mendekati Lu Zhou. Saat Lu Zhou mendengar tawa sedih Jiang Wengsu, dia tahu bahwa yang disebut guru kekaisaran itu telah menyerah sepenuhnya. Terlalu banyak emosi yang terkandung dalam tawa Jiang Wengsu, penghinaan, ketidakpuasan, ketidakberdayaan, kebencian, keengganan, dan penerimaan. Bab 655. Siapa pemenangnya? Dari Provinsi Liang hingga ujung negeri tulang terkubur, Yu Sangrong, dengan kecepatan 7 daunnya, kecepatan Jiliang, dan beberapa kali perhentian di antaranya, membutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk mencapai tujuannya. Jika tanpa Jiliang, ia akan membutuhkan waktu 2 kali lipat. Setelah melawan Master Sekte Kejelasan, Zhang Yuanshan, ia kembali ke makam melilot di Gunung Payao dengan kecepatan 8 daunnya. Perjalanan itu memakan waktu 7 hari dengan beberapa kali perhentian di sepanjang jalan. Jika seseorang bepergian dengan kecepatan penuh seorang kultivator 8 daun tanpa istirahat, mereka akan membutuhkan waktu sekitar 5 hari untuk menempuh perjalanan dari Loulan, melewati parit surga, ke Provinsi Liang. Dengan kecepatan penuh seorang kultivator 9 daun, tanpa istirahat, akan memakan waktu beberapa hari. Setelah sehari berlalu, 7 negara sekutu memiliki lebih dari cukup waktu untuk membantai rakyat Provinsi Liang, Provinsi Yi, dan bahkan Provinsi Yu. Lu Zhou mengabaikan Jiang Wengsu. Ia memegang Jiang Wengsu dengan segel telapak tangan sambil memanggil avatarnya. Ketika avatarnya muncul, kecepatan dan kekuatannya meningkat hingga maksimum. Ia bergerak dengan kecepatan tinggi saat ini. Kau tidak tahu apa-apa tentangku. Ia mulai bergerak cepat dan terus melancarkan teknik hebatnya dengan liar. Ia menempuh jarak ribuan meter hanya dengan satu lompatan. Pepohonan tampak kabur. Warna langit hanya samar-samar. Pemandangan tak terlihat sama sekali.
Sayap raksasa Si Wuya melesat di udara. Ia menghabisi puluhan kultivator dengan jarum energinya. Ia memerintahkan, mundur. Lindungi warga sipil. Mundur ke arah Provinsi Yi. Para kultivator Yan Agung membentuk tembok avatar yang kokoh di depan dan menjaga suku lain di sisi lain. Jiang Eijian melesat melewati puncak tembok kota. Nyanyian naganya mengiris leher para suku lain. Kereta terbang besar dari 7 negara sekutu, Bofu, Qigong, Susen, Changgi, Jizong, Juying, dan Wuxian, maju. Serangan berskala besar ini belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun Si Wuya lebih pintar daripada kebanyakan orang, melawan 7 negara sekutu, dia tidak punya pilihan selain mundur saat bertahan. Mereka pasti berusaha sekuat tenaga. Jiang Eijian menundukkan kepalanya dan terbang lagi. Si Wuya memandang ketujuh kereta terbang itu dan berkata, sulit dipercaya bahwa mereka telah menyelaraskan kepentingan mereka secepat ini. Jika mereka meninggalkan kota saat ini dan membiarkan penduduknya menghadapi nasib mereka, semua yang telah diperjuangkan Sekte Nether akan sia-sia. Mereka juga akan dikutuk untuk generasi mendatang. Jalan iblis tidaklah menakutkan, tetapi jika seseorang kehilangan pandangan terhadap jalan tersebut, itu sama saja dengan terjatuh ke dalam jurang sedalam 100.000 kaki. Ayah Zhu Honggong, Zhu Tianyuan, berkata, pertempuran antara Sekte Nether dan Ibu Kota Ilahi sudah berlangsung terlalu lama. Jika 8 jenderal besar masih di sini, kita mungkin punya peluang. Kita hampir tidak bisa menang sekarang. Si Wuya berkata, ini bukan saatnya menyalahkan diri sendiri. Semangat itu penting. Jangan menjatuhkan yang lain. Teruslah mundur. Kita hanya bisa berharap. Namun, para pembudidaya tingkat tinggi tidak terpengaruh. Yuaner kecil bertepuk tangan dan berkata, Keong, cepat. Kamu bisa. Kereta terbangnya bergoyang. Para elit di 7 kereta terbang menyadari hal ini. Mereka segera mencari pengganti orang-orang yang mengendalikan kemudi. Tak lama kemudian, beberapa elit terbang keluar dari kereta terbang dan menyusun diri mereka dalam satu barisan. Adik kecil. Para kultivator Gritian adalah orang-orang terakhir yang meninggalkan Provinsi Liang. Tidak ada yang bisa lolos hari ini. Yah, maaf kalau aku terlahir bodoh. Kalau aku sepintar kalian semua, aku nggak akan bertanya. Si Wuya berkata, Zhu Honggong, kau akan mengambil satu arah. Nona Li Jingyi dan Jiang Eijian akan memimpin arah yang lain, dan senior Huang Xiji akan mengambil satu arah sendiri. Kakak ketiga dan aku akan bertindak sesuai situasi. Yang lain harus mundur ke timur. Bab 656. Menyapu. Seperti yang dikatakan Jiang Eijian, ketujuh negara mengerahkan segenap kemampuan mereka untuk serangan ini. Oleh karena itu, wajar saja jika mereka memiliki kekuatan penghancur seperti itu. Para kultivator Yan Agung membentuk 4 barisan dan bertempur melawan musuh-musuh mereka, sementara yang lain mundur sesuai rencana. Mereka mundur sambil bertempur. Sementara itu, perintah diberikan dari 7 kereta terbang. Baiklah. Kirimkan seorang kultivator 8 daun dari masing-masing pihak dan fokuslah untuk menembus pertahanan mereka. Sementara itu, 6 avatar lainnya juga menerjang yang lain. 2 avatar menyerang Zhu Honggong. Avatar setinggi 100 kaki itu berputar di udara. Avatar bisa digunakan sebagai pertahanan yang kuat sekaligus senjata. Hal ini terutama berlaku saat menghadapi kultivator tingkat rendah. Yang lainnya tercengang melihat pemandangan ini. Para pembudidaya suku lain yang menyerbu ke arah mereka dikirim terbang oleh avatar yang berputar. Lagi pula, senior tetaplah senior. Pengalaman tempurnya tak bisa dibandingkan dengan generasi muda. Yang lainnya merasa lega. Ketika Huang Xiji kehilangan targetnya, dia berteriak, Zhu Tianyuan, mundur. Seorang kultivator dengan bilah tajam mengulurkan pedang energinya untuk menjatuhkan avatar Zhu Tianyun dengan satu serangan. Setelah suku lain selesai berbicara, dia mengangkat pedang energinya lagi. Pedang energi itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat terakhir, cahaya menyilaukan memancar dengan cara yang mengerikan dari gerbang barat Provinsi Liang. Aura yang sangat kuat. Apakah mataku menipuku? Ketika para kultivator Gritian melihat ini, mereka mengira elit suku lain yang lebih kuat telah tiba. Hati mereka mencelos, dan wajah mereka pucat pasi. Para elit suku lain dari 7 negara sekutu hanya merasakan kilatan ki primal yang kuat. Tuan Pavilion. Selamat datang kembali, Patriark. Selamat datang kembali, Tuan. Lu Zhou mengabaikan sapaan gembira itu. Ia terus memperhatikan penghitung waktu mundur. Ia puas dengan waktu yang dibutuhkannya untuk mencapai Provinsi Liang dengan teknik agungnya. Hanya butuh 10 menit. Ia punya waktu tersisa 3 hingga 4 menit. Tanpa kehadiran kultivator 9 daun lainnya, waktu ini sudah lebih dari cukup baginya. Jiang Wengsu, yang ditangkap Lu Zhou, telah kehilangan kemampuan berpikirnya. Lagi pula, ia telah melihat bagaimana Lu Zhou mempertahankan avatarnya dan terus-menerus melancarkan teknik agungnya selama mereka menempuh perjalanan jauh ke sini. Di wilayah teratai merah, adakah yang mampu melakukan hal ini?
Sebuah penjelasan muncul di benak Jiang Wengsu saat itu. Lu Zhou pastilah seorang elit 10 daun yang sengaja menyembunyikan basis kultivasinya agar terlihat lemah. Apakah Lu Zhou benar-benar penguasa dunia ini? Seperti kata pepatah, jika Anda menatap jurang terlalu lama, jurang itu pada akhirnya akan menatap balik Anda. Ledakan. Saat Lu Zhou menghancurkan kereta terbang, avatar 9 daunnya melepaskan pedang energi yang tak terhitung jumlahnya. Pedang energi menutupi seluruh kota provinsi Liang dan menusuk para pembudidaya musuh seolah-olah mereka adalah lalat. Ledakan, ledakan, ledakan. Seorang avatar Raja Singa melesat ke tembok kota provinsi Liang di tengah kekacauan. Ia menarik avatarnya dan mengira tak seorang pun memperhatikannya. Tepat ketika ia hendak melarikan diri, avatar setinggi 150 kaki itu mengirimkan segel telapak tangan ke arahnya. Itu adalah isyarat tangan roda Vajra Agung Buddha. Bab 657. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Di dalam lubang 5 jari, apa yang disebut elit 8 daun kini menjadi gumpalan daging dan darah yang lembek. Setelah melepaskan Abandon Wisdom 5 kali, kelima elit itu mati dengan cara yang sama. Mereka dihempaskan ke tanah dan berubah menjadi bubur oleh segel telapak tangan yang sangat kuat. Melihat hakikat diri, tak tergoyahkan bagaikan gunung, Diana Mudra. Apakah aku sedang bermimpi? Zhu Honggong bertanya-tanya dalam keadaan linglung. Jiang Eijian menyeka keringat di wajahnya. Ia mengangkat tangannya dan Dragon Song kembali ke genggamannya. Maaf, aku tak bisa menahannya. Jatuhnya Dragon Song ke tanah menyadarkan semua orang dari linglung. Konspirasi dan rencana jahat hanyalah lelucon di hadapan kekuasaan absolut. Lu Zhou adalah contoh yang baik dalam hal ini. Bunuh semua orang yang memasuki wilayah Gritian. Moral para kultivator Gritian yang sebelumnya ditindas oleh 7 negara meningkat pesat. Yan Agung melancarkan serangan balik mereka. Jiang Wengsu, yang sudah mati rasa, menatap Lu Zhou dengan tatapan kosong. Ia tergagap, kau kultivator 10 daun. Kau mengancamku. Jiang Wengsu menyipitkan matanya. Aku sudah berabad-abad di sini. Aku tak punya ikatan apapun di dunia lain. Terserah kau mau membunuhku atau menyiksaku sampai mati. Lu Zhou mengangguk. Kau pikir aku takkan bisa menemukan kristal itu hanya karena kau menolak memberikannya? Tak ada yang bisa menghentikanku, bahkan teratai merah sekalipun. Apakah peti mati merah itu pengangkutnya? Tanya Lu Zhou tanpa nada. Tidak ada gunanya membahas apakah kematianku direkayasa atau tidak, kata Lu Zhou. Pukulan itu menghantam pipi Jiang Wengsu tanpa ampun. 5 bekas jari berdarah muncul di wajahnya. Justru karena kita lemah, kita harus menjelajah dan menembus batas kita. Beraninya kau meremehkan orang lain padahal kau begitu bodoh, kata Lu Zhou. Kalau kau mengaku egois, mungkin aku akan lebih baik. Sayang sekali, di mataku, kau lebih rendah dari semut. Jiang Wengsu merasakan energinya menyusut seiring darahnya terus mengalir. Aura kehidupannya hampir habis. Ia terkekeh lemah. Kuakui, aku punya alasan egois, aku tak akan membiarkan siapapun merusak rencanaku, baik itu Yan Agung, maupun 12 negara sekutu. Setidaknya, aku telah mencegah manusia diserang binatang buas dan diserbu oleh wilayah teratai merah. Apa yang dilakukan Luo Xin? Ia mempelajari belenggu langit dan bumi serta teratai emas. Jika aku tak menghancurkannya dan catatan-catatannya, wilayah teratai merah pasti sudah menghancurkan tempat ini sejak lama. Aku sudah melakukan begitu banyak, tak bisakah aku mendapatkan sesuatu untuk diriku sendiri? Bab 658. Ulet. Pedang energi dari Anem tanpa ampun menusuk jantung Jiang Wengsu. Tunggu. Apa yang harus ditunggu? Aduh, lawanmu adalah aku. Kultivator 9 daun biasa manapun tidak akan sebanding dengan Jiang Wengsu. Baik itu 5 atau 7 negara sekutu maupun Kaisar Liu Ge yang memiliki senjata super kelas surga dan tubuh abadi, mereka bukanlah lawan yang bisa dengan mudah dihadapi oleh seorang kultivator 9 daun baru. Pernyataan Lu Zhou mengandung banyak makna tersembunyi, tetapi Jiang Wengsu tidak mungkin memahami semuanya. Lagi pula, ia tidak berharap Jiang Wengsu memahami semuanya. Kau boleh berpikir apapun yang kau suka, kata Lu Zhou dengan acuh tak acuh. Kenapa begitu? Lu Zhou tidak menarik kembali pedang energinya. Jiang Wengsu masih hidup bahkan setelah dihantam berkali-kali oleh serangan kuatnya. Kegigihan Jiang Wengsu terlihat jelas. Aku harap mereka datang lebih cepat, kata Lu Zhou acuh tak acuh. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Untuk apa aku menjawab pertanyaanmu kalau kau sendiri tidak menjawab pertanyaanku? Si Uya dan yang lainnya juga melihat ini. Gelombang suara menjalar ke setiap sudut kota. 7 negara sekutu telah lumpuh. Tidak ada lagi yang perlu diburu untuk menghancurkan mereka sekarang. Orang terakhir yang membuatku semuak ini adalah Molly. Tak disangka, guru besar kekaisaran Yan Agung bahkan lebih tak tahu malu dan hina lagi, kata Jiang Heijian. Tuan Pavilion. Ketika Lu Zhou berada di atas yang lain, dia melihat ke belakang dan berkata, mundur. Ketika para kultivator Gritian mendongak, mereka melihat Ki keberuntungan melayang di atas gas ungu. Ah!
Teriakan serak bergema di udara. Suaranya syarat keputusasaan dan kebencian. Kenapa? Sebelum gas ungu dapat menyebar ke seluruh provinsi Liang, Wizard berputar di atasnya dan menyebarkan hujan keberuntungan. Hujan deras itu bagaikan air terjun yang menghujani gas ungu. Gas ungu itu dengan cepat dinetralkan oleh hujan keberuntungan, dan jangkauannya pun berkurang dengan cepat. Para kultivator Gritian menatap Wizard yang terbang di langit dengan kaget. Kekuatan macam apa yang dimiliki Wizard? Kekuatan itu bisa menaklukkan sihir dan memulihkan kekuatan luar biasa. 4000. Bab 659. Misteri Kristal. Menurut perhitungan sistem, hadiah Ciyao adalah 5000 poin prestasi. Dengan kata lain, Ciyao sedikit lebih kuat daripada kultivator 9 daun. Dibandingkan dengan Ciyao, guru kekaisaran memang sedikit lebih lemah. Lu Zhou berbalik menatap Cons. Cons menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak. Rune merah pada peti mati merah itu memiliki pertahanan yang luar biasa. Sungguh ide yang bagus untuk mengangkut para kultivator menyeberangi air hitam jurang dengan rune merah itu. Apakah kamu ingat air hitam? Tanya Lu Zhou. Aku tidak ingat. Lu Zhou memeriksa denyut nadi Cons. Setelah pemeriksaan, ia tenggelam dalam pikirannya. Jelas, Cons bukan dari suku seperti Wuki. Oleh karena itu, hampir mustahil bagi Luo Xin untuk menjadi Cons. Tentu saja, masih terlalu dini untuk memastikannya. Siapa yang tahu jika wilayah teratai merah memiliki teknik kebangkitan yang lebih mengejutkan? Maaf, Tuan. Saya tidak sengaja melupakannya, kata Cons penuh penyesalan. Yuaner kecil menarik tangan Cons dan berkata, tidak apa-apa. Tuan tidak akan menyalahkanmu. Para kultivator Gritian terbang dan melayang di atas provinsi Liang sambil memandangi kota yang hancur. Mereka mendesah serempak. Ratusan kultivator melayang ke udara dan menghadap Lu Zhou sebelum membungkuk dengan tulus. Semua rasa terima kasih mereka yang tak terucapkan tersampaikan dalam gestur ini. Di belakangnya, Hua Wudao, Hua Yuexing, Zhuo Yusu, dan yang lainnya juga bergegas maju. Ye Tianxin berhenti dan melihat sekeliling. Ia bertanya-tanya, kita terlambat. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan berkata, bersihkan ini. Seorang pria tua bermahkota merah beristirahat dengan mata tertutup sementara dia tetap duduk. Seorang bawahan masuk. Ia membungkuk dan berkata, Penatua Qiu, batu kehidupan Penatua Jiang Wengsu telah hancur. Seorang kultivator 10 daun akan menjadi pusaran 1000 alam, haruskah kita berusaha membalas kematian tetua Jiang dengan makhluk sekuat itu? Juga, bagaimana situasi dengan rumah bintang terbang, tanya tetua Qiu. Rumah bintang terbang telah menghancurkan Luan dan sedang bersemangat. Namun, mereka juga menderita kerugian besar. Kudengar mereka sedang menyelidiki seorang pembunuh misterius, tetapi mereka belum menemukan apapun, jawab bawahan itu. Ketika rumah bintang terbang menjalankan misi mereka, mereka kehilangan seorang kultivator daun 5. Mereka yakin itu bukan perbuatan binatang buas. Mereka telah bertanya-tanya di kota, tetapi mereka tidak menyangka elit misterius itu begitu terampil menggunakan pedang. Dia telah membunuh 3 dari mereka sejauh ini. Kau hebat. Wu bersandar di kursinya dan meletakkan dagunya di atas tangannya. Yu Sangrong berdiri. Ia mengambil pedang panjang umurnya dan berkata, selamat tinggal. Pada saat ini, sesosok muncul di belakang Wu. Adik perempuan, saatnya kembali. Kakak senior, kau datang tepat waktu. Ini dia orang yang kuceritakan. Dia pendekar pedang elit. Dia hebat, kata Wu. Yu Sangrong berkata dengan tenang, kita hanyalah orang asing yang bertemu secara kebetulan, kita tidak perlu akrab, selamat tinggal. Yu Sangrong bertanya dengan acuh tak acuh, bagaimana kamu ingin bersaing? Kita akan mengendalikan pedang kita dengan ki di bawah wilayah Laut Brahman, jawab Ji Fengxing. Yu Sangrong merasa usulan itu menyenangkan. Ia mengangguk dan tersenyum. Baiklah. Ji Fengxing menghunus pedangnya. Ki primalnya mengalir melalui 8 meridian luar biasa, menembus telapak tangannya, dan masuk ke pedangnya. Yu Sangrong merasakan kekecewaan dan kesepian saat ini. Mungkin, akan sangat sulit baginya untuk menemukan rekan yang bisa mendampinginya di jalan pedang. Iblis pedang dari wilayah teratai merah itu, sangat membosankan. Terima kasih sudah bersikap lunak padaku, kata Yu Sangrong acuh tak acuh sebelum berbalik dan berjalan menuju matahari terbenam. Sinar matahari membuat bayangannya tampak panjang dan lurus. Ji Fengxing melanjutkan, meskipun kamu menang, aku tidak puas dengan hasil ini, apa kamu mendengarku? Wu mengikuti Ji Fengxing dan berkata, kakak senior, kamu melakukannya lagi. Setelah beberapa saat, Yu Sangrong menarik pedang panjang umurnya dan berkata dengan nada datar, jika ini pertarungan sampai mati, kau pasti sudah mati 10 kali lipat. Ji Fengxing bingung dengan pernyataan ini. Aku. Yu Sangrong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada menyesal, aku baru di level kedua. Yu Sangrong menggelengkan kepalanya dan berkata, tuanku tidak dikenal karena keterampilan pedangnya, tetapi karena segel telapak tangannya.
Yu Sangrong merasa orang ini hanya tertarik sekilas pada segala hal. Ia langsung kehilangan minat untuk bertukar pikiran tentang teknik pedang dengan orang ini. Sulit baginya untuk bergaul dengan orang seperti itu. Rasanya seperti seorang pembuat roket yang mencoba berbincang dengan seorang pembuat kembang api. Mereka tidak sepaham. Akhirnya, ia bertanya, teknik pedangmu belum terasa. Bagaimana mungkin kau menyebut dirimu pedang iblis? Yu Sangrong tersenyum. Apakah ada kamar di sana? Ji Fengxing tercengang mendengar ini. Ia berkata, kalau orang lain, mustahil diizinkan. Tapi, kalau senior, pasti selalu ada tempat. Serahkan saja padaku. Ia mendengar dari Wu bahwa elit ini tunawisma. Jika elit ini tetap tinggal di biara 1000 willow, ia bisa meminta para elit untuk mengajarinya ilmu pedang. Seperti kata pepatah, pavilion yang paling dekat dengan air menikmati cahaya bulan lebih dulu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.